yang sudah hadir bersama kami. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai rangkaian acara, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc. Yang kami hormati, para narasumber dan tim penilai serta moderator, selamat datang Bapak dan Ibu. Serta tentunya rekan-rekan kerja sama dan kehumasan perguruan tinggi di lingkungan LL Dikti Wilayah 2 yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Rapat Koordinasi Kerjasama dan Kehumasan Perguruan Tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Tentunya sesuai dengan tema kita pada hari ini, semoga rapat koordinasi ini dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua.
Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai rangkaian acara dan untuk mengawali kegiatan, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan himne dan Mars LL Dikti Wilayah 2. Hadirin dimohon berdiri. Mohon izin untuk Mars, tangan mengepal di depan dada. Bekerja berdaya dengan
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, agar acara kita berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan manfaat untuk kita semua, mari bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, bermunajat dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada kesempatan kali ini doa akan dipimpin oleh Bapak Sirman Arizon dari Stikes Trimandiri Sakti Bengkulu. Kepada Bapak Arizon, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Lembaga LL Dikti Wilayah 2 Palembang, yang kami hormati Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang berada di ruangan ini. Mari sebelum kita memulai doa ini, kita tundukkan hati sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara kita pada pagi hari ini berjalan baik dan lancar. Mari kita awali doa ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon kepada saudara-saudaraku yang beragama non muslim untuk dapat menyesuaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami khairati fil hayati wal ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami hari ini berkumpul ya Allah dalam rangka ya Allah rapat koordinasi kerjasama dan kehumasan bagi PTS di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 dengan tema meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk peningkatan mutu perguruan tinggi. Ya Allah, ya Rahman, mohon berkahi ya Allah acara kami pada pagi hari ini ya Allah. Berilah kami kemudahan ya Allah untuk dapat menimba ilmu sebanyak mungkin pada pagi hari ini ya Allah. Berilah kami kesehatan, berilah kami kekuatan dan petunjuk kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, begitu banyak langkah dan dosa yang telah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja yang kami lakukan ya Allah. Untuk itu ya Allah, kami mohon ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tentu pemimpin-pemimpin kami ya Allah butuh kekuatan ya Allah. Untuk itu sehatkanlah mereka ya Allah. Berilah kekuatan kepada mereka untuk dapat memimpin kami semua
terutama kami di wilayah LRDIK wilayah 2 ini ya Allah. Berilah kesehatan kepada Bapak Kepala Lembaga dan seluruh jajarannya. Berilah mereka kekuatan ya Allah untuk dapat memperbaiki dan dapat lebih baik lagi LRDIK wilayah 2 ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami berada di ruangan ya Allah. Kami jauh, ada berbagai provinsi kami datangin. Untuk itu ya Allah, berilah kami keselamatan ya Allah, keselamatan dalam perjalanan kami ya Allah, kebahagiaan dalam perjalanan kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala bentuk mara bahaya. Ya Rabb, kami bermohon, tolong ijabah ya Allah doa-doa kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbiz zati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sultan Al-Azhar. Semoga bertemu dengan awalnya acara kita dengan doa bersama dapat beribadah dan juga melancarkan acara kita hingga selesai nanti. Bapak dan Ibu rekan-rekan kerjasama dan kebebasan, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan oleh para LRDIK wilayah Profesor Dr. Ihsan Iskandar MSc. Kepada Profesor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pecah lesu kalau Pak ya, masih baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya lupa belum pantun ya. Main catur hasilnya remis karena lawannya berkumis. Selamat bertemu di hari Kamis, tolong tunjukkan senyum yang manis. Yang saya hormati para narasumber kita, Bapak Marta Hendra Tino dari Sumatera Express. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian ada dua narasumber kita yang masih dalam perjalanan, Bapak Agus Susanto dari Universitas Bangka Belitung dan Mbak Ibu Dina Handini dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek. Yang saya hormati moderator kita pada hari ini, Ibu Dr. Desi Misnawati dari Universitas Bina Dharma. Yang saya hormati rekan-rekan dari perwakilan perguruan tinggi. Saya lihat ada beberapa pimpinan yang datang dari perguruan tinggi maupun staf humas dari perguruan tinggi direktif wilayah 2, baik yang dari Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung. Yang saya cintai rekan-rekan dari sistem Humasan LRDIK wilayah 2, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentu mari kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kesempatan kita untuk dapat bersilaturahmi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh kebahagiaan, dan kita doakan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hari ini mungkin sedang ada
kendala, sedang mendapatkan masalah, agar segera kendalanya dan masalahnya bisa diselesaikan. Salawat tering salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga ke akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun ini LDIKT Wilayah 2 untuk pertama kali menyelenggarakan rakor kehumasan. Penyelenggaraan rakor kehumasan ini bukan serta-merta, tetapi setelah kita lakukan beberapa kali rapat untuk melihat dan kembali mengingatkan bagi LDIKT juga dan juga bagi perguruan tinggi di Wilayah 2 bahwa kehumasan itu memiliki peran penting sebagai jembatan penghubung antara perguruan tinggi dengan stakeholdernya, antara LLDIKT dengan stakeholdernya. Kalau LLDIKT stakeholdernya adalah perguruan tinggi dan masyarakat umum. Kalau perguruan tinggi stakeholdernya adalah dosen, mahasiswa, alumni, staf, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, karena pentingnya peran humas sebagai jembatan, maka ketika humasnya tidak bisa optimal, jembatannya kan rusak, tidak bisa terhubung. Disitulah sering terjadi miscommunication antara apa yang ingin disampaikan dengan apa yang tersampaikan kepada stakeholdernya. Nah, bagi perguruan tinggi, humas itu selain sebagai penyambung lidah, sebagai jembatan, juga punya peran penting sebagai bagian yang membangun citra institusi. Bagaimana kehumasan itu bisa melihat berbagai macam keunggulan dari institusinya. Kalau dia humas perguruan tinggi, bagaimana humas itu melihat keunggulan dari perguruan tingginya yang itu dieksplor, kemudian diekspos ke tengah-tengah stakeholdernya, sehingga akan terbangun citra yang baik bagi institusinya. Di samping sebagai pembangun citra institusi, humas juga punya peran penting ketika institusi sedang mengalami masalah. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, kementerian kita saat ini sedang mendapat sorotan yang cukup menohok ya, karena adanya satu liputan khusus di Tempo tentang guru besar. Nah, tentu ada instruksi khusus dari kementerian kita untuk memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya, untuk berbicara dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat, kepada stakeholder, kepada media massa, bagaimana sesungguhnya peran perguruan tinggi, peran kementerian kita dalam mengevaluasi usulan guru besar tersebut. Nah, humas di sini memiliki peran strategis untuk kembali membangun citra positif kementerian kita, citra positif guru besar kita, citra positif dosen-dosen kita. Oleh karena itulah, melihat hal ini sebagai satu yang sangat penting bagi LDIKT Wilayah 2, bagi perguruan tinggi di LDIKT Wilayah 2, maka pada hari ini kita melakukan rapat kerja, rapat koordinasi dengan tujuan kita semua kembali aware, kita semua kembali melihat bahwa humas kita harus bisa berperan secara optimal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka untuk rapat kita, rapat koordinasi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat mengikutinya hingga tuntas, karena di akhir acara, di akhir hari ini nanti akan kita serahkan anugerah humas bagi perguruan tinggi kita yang sudah menyampaikan proposal kehumasannya ke LDIKT Wilayah 2. Ada 3 kategori dan kemarin tim juri sudah melakukan penilaian
Dan hari ini insya Allah akan kita sampaikan. Dan para pemenang dalam anugerah Humas LDKT Wilayah 2 akan menjadi utusan LDKT Wilayah 2, mewakili LDKT Wilayah 2 untuk proses penjaringan anugerah Humas di tingkat kementerian. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat selalu mengikuti kegiatan dengan baik sehingga hasil yang didapat juga optimal. Selanjutnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi pada para narasumber kita, Pak Marta yang sudah hadir dan juga dua narasumber kita yang sedang dalam perjalanan. Mudah-mudahan mereka dalam perjalanannya lancar dan bisa sampai dalam keadaan sehat dan selamat. Kepada para panitia, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja kerasnya untuk menyiapkan acara pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi kerjasama dan kemuasan bagi PTS di lingkungan LDKT Wilayah 2 secara resmi saya nyatakan dibuka. Bunga dedap di atas para, anak dusun masang pelita. Kalau ada silap bicara, jari disusun, maaf dipinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Isa telah berkenan sekaligus memberikan acara transisi. Kami mohon izin kepada Prof. Isa untuk tetap di tempat karena kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu bersama para narasumber dengan moderator kita pada hari ini. Kami persilakan Pak. Kami persilakan kepada rekan media untuk dapat bergabung dan dokumentasi terlebih dahulu. Baik, mohon izin saya itu 1, 2, 3. Mohon izin ya, semangatnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Gaya LDKT Wilayah 2. 1. Oke. 1, 2, 3. Kami persilakan untuk oke. Dan tetap berinformasi. Oke, 1, 2, 3. Mohon izin kita perbankan akhir dari Bapak akan berfoto bersama seluruh rekan-rekan kerjasama dan kemudian saya mohon izin kepada rekan-rekan untuk dapat berdiri agar fotonya dapat. Oke, rekan-rekan media sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Mohon izin dari semangatnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Gaya LDKT-nya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Baik. Gaya, oke, kita kembali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan telah dibukanya acara tadi oleh Kepala LDKT Wilayah 2, maka berakhir sudah acara pembukaan rapat koordinasi perubahan dan kerjasama bergerak berdiri dengan LDKT Wilayah 2. Mohon izin Bapak Ibu, kita akan break terlebih dahulu selama 15 menit dan akan melanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber kita yang luar biasa hari ini. Maka dari itu kami mengharapkan hadirin Bapak Ibu tepat waktu di Bogor ini. Kami persilakan juga kepada Bapak Ibu untuk dapat menyantap sarapan pagi yang telah disediakan oleh panitia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kerjasama dan Kehumasan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Mungkin ini adalah kegiatan kita yang pertama kali kita lakukan untuk bagaimana kita mengembangkan kerjasama dan kehumasan di perguruan tinggi kita masing-masing. Dan untuk bagaimana kita bisa menjalani kegiatan kerjasama dan kehumasan ini sesuai dengan IKU, kemudian bagaimana sesuai dengan protap dan excitednya humas di dalam lingkungan perguruan tinggi. Mungkin kalau selama ini yang kita ketahui humas itu hanya bagian dari penyampaian informasi, menjadi bagian dari pencitraan. Padahal kalau kita tahu secara keseluruhan humas itu melingkupin dari A sampai Z, ya. Jadi kalau istilah kami, izin Pak Romi saya perkenalkan dulu Perhumas Indonesia, bahwa seorang humas itu harus berada di lehernya pimpinan. Jadi apapun yang dikerjakan pimpinan, humas harus mengetahui semuanya, seperti itu. Tapi secara kondisional mungkin ada beberapa hal, khususnya di perguruan tinggi kita. Nah, nanti kita akan belajar di sini dengan Bu Dina, dengan Pak Marta, dan dengan Pak Romi. Itu akan dijelaskan seperti apa sih kita di bagian kerjasama dan kehumasan ini. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, sekarang kita akan memasukin materi pertama tentang kerjasama dan kemitraan dalam meningkatkan IKU di perguruan tinggi. Kami panggil Pak FX Romi Kurniadi Saputra, silakan Pak untuk memberikan materi yang akan menjelaskan bagaimana sih dan seperti apa itu kerjasama yang ada di perguruan tinggi. Selanjutnya kami panggil Pak Matra Hendratmo. Beliau adalah wakil dari pimpinan Sumatera Express. Nah, nanti ini juga kita akan belajar bagaimana sih mengembangkan humas, menjalankan humas sesuai dengan kriteria jurnalis online-nya gitu. Baik, silakan duduk Bapak. Oke, marilah kita mendengarkan kajian pertama tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi kaitannya dengan kerjasama dan humas yang akan disampaikan oleh Pak Romi. Monggo Pak Romi. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Desi. Saya mohon izin ke bawah saja ya, Boleh. supaya lebih nyaman gitu. Baik, Bapak dan Ibu dari perguruan tinggi yang sudah ada di tempat ini, sudah menikmati hidangan ya.
mudah-mudahan kuat nanti sampai jam 12, tidak miring kiri miring kanan gitu ya, karena agak berat memang ini sesi yang awal ini. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Romi, kebetulan ditugaskan oleh Bapak Kepala kita menjadi penanggung jawab tim kerjasama dan humas di LDikti Wilayah 2, terhitung sejak bulan Juli tahun 2023 yang lalu. Jadi sudah ya 1 tahun inilah mengawal teman-teman yang ada di bagian kerjasama dan juga kehumasan seperti itu. Hanya memang tugas utama saya sebenarnya bukan di humas ataupun di ini. Saya memang tugas utamanya adalah di bagian sistem informasi ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang biasa berkecimpung di laporan PD Dikti, verifikasi ijazah, biasanya ketemu dengan kami di sistem informasi. Baik, itu perkenalan singkat. Kenapa di awal ini kami ingin menyampaikan kembali tentang kerjasama? Kalau saya boleh tahu, apakah ada yang ikut kegiatan workshop kerjasama di bulan Februari dan Maret di Palembang dan di Lampung pada saat itu? Apakah ada? Oke, ternyata cukup banyak ya. Jadi agak tenang saya. Agak tenang, karena apa? Materi ini sebenarnya adalah materi yang disampaikan oleh Pak Kepala kita saat itu. Kenapa ini kami sampaikan kembali? Ternyata dalam perjalanan dari bulan Februari sampai Juli ini, kami masih melihat bahwa ternyata pelaksanaan untuk pelaporan kerjasama, kemudian pelaksanaan untuk indikator kinerja utama yang nomor 6, belum sesuai dengan ekspektasi ataupun harapan kami. Makanya tadi kenapa saya tanya apakah ada yang sudah ikut, berarti nanti menjadi helpernya saya, menjadi teman saya untuk berbagi informasi ke teman yang ada di kiri kanan dan depan belakangnya, begitu ya. Supaya memang apa yang saya sampaikan nanti juga bisa ditularkan ke pengelola kerjasama yang lain. Tadi di awal ketika teman-teman baru datang, saya sempat ya bincang-bincang sedikit dengan perwakilan yang ada. Di beberapa perguruan tinggi saya tanyakan, ada yang bagian humas dan kerjasama itu menjadi satu, karena memang ada irisannya seperti itu. Tetapi ada juga yang ternyata terpisah gitu ya. Memang kenapa di LDikti Wilayah 2 ini kami bergabung antara kerjasama dan humas, karena kita melihat struktur organisasi yang ada di kementerian. Jadi di kementerian itu namanya adalah BKHM ya, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, sehingga memang turunannya kita juga mengikuti strukturnya dari kementerian, karena memang irisannya itu sangat kuat. Dalam sesi ini, kenapa judulnya rapat koordinasi, kami nanti ingin coba membangun sebuah paradigma baru bagaimana peran dan tugas humas ini bisa mendukung pelaksanaan kerjasama yang Bapak Ibu lakukan di perguruan tinggi. Bagaimana sih polanya, bagaimana sih strateginya seperti itu. Tentu nanti kalau dari bagian humas ada Pak Marta, beliau pemimpin redaksinya Sumatera Express ya, media cetak dan juga online yang ada di Sumsel ini. Kemudian tadi ada Mbak Dina, ini dari humasnya Dikti kita. Kemudian nanti di sesi terakhir di bagian akhir ini ada dari Universitas Bangka Belitung, akan berbagi praktik baik tentang pengelolaan humas. Karena di tahun 2023 yang lalu, Universitas Bangka Belitung itu mendapatkan predikat gold atau emas untuk pengelolaan laman atau website. Sehingga kita coba kolaborasi bagaimana sih praktik baik pengelolaan humas di Universitas Bangka Belitung. Mudah-mudahan nanti bisa belajar. Baik, judul slide saya ini adalah indikator kinerja utama perguruan tinggi. Jadi di belakangnya itu tidak ada lagi N, tidak ada lagi S. Hanya perguruan
tinggi. Kenapa ini saya singgung? Karena ternyata masih ada beberapa stigma ataupun opini kita kalau ada N dan S itu ya sangat berbeda Pak katanya. Kalau S itu kan small gitu ya, kecil gitu. Kalau N apa? Nah, gede gitu ya. No. Nanti di dalam kita akan lihat kenapa ini menjadi penting. IQ yang akan kita kupas adalah yang keenam, kemitraan program studi. Baik, lanjut. Lah, ini dasar hukumnya. Apakah ada yang belum pernah membaca Kepmen 210? Yang belum pernah membaca? Berarti sudah membaca semua ya, kan ada di depan kan Kepmennya itu kan. Ya kan? Tapi isinya apa? Jangan-jangan melihat filenya saja belum pernah gitu ya. Lah ini yang gawat ini. Jadi ini adalah dasar hukumnya IQ perguruan tinggi. Ingat, tidak ada N, tidak ada S di belakang. Hanya perguruan tinggi. Tanpa N, tanpa S. Artinya apa? Ya ini punya kita. Punya kita. Kita kan ada di perguruan tinggi kan? Ya ini punya kita berarti. Di dalam sini akan berisi tentang IQ yang ada di perguruan tinggi Bapak dan Ibu dan juga di ELDIKTI. Jadi kami juga punya IQ, tapi saya tidak akan mengupas untuk ELDIKTI karena berbeda memang indikatornya. Tapi nanti lebih kepada yang ada di perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah ini adalah latar belakangnya ya. Kita coba lihat satu-satu. Konsep IQ itu sebagai alat ukur ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau yang berprofesi juga sebagai dosen, apalagi kalau misalnya melaksanakan tridharma, dharma penelitian, dharma pengabdian, pasti akan menentukan yang namanya variabel, yang akan menentukan namanya indikator kita. Riset kita ini apa sih outputnya, apa sih outcome-nya? Pasti ada indikator variabel kan? Kenapa harus ditentukan variabel dan indikatornya? Supaya bisa dihitung, supaya bisa diukur apakah memang tujuan kita ini tercapai. Sama seperti ini, bahwa IQ itu sebagai alat ukurnya perguruan tinggi. Apakah memang visi kami yang kami buat ini sejalan, bisa kami capai? Cara mencapai visinya bagaimana? Oh, melalui misi. Kan kalau kita masuk kampus itu yang paling gede di depan itu apa biasanya? Ada visi, ada misi. Nah, IQ ini adalah sebagai sebuah alat ukur juga. Bagaimana visi kita, misi kita ini bisa tercapai. Kemudian yang kedua, optimalisasi IQ untuk mengakomodir umpan balik. Umpan balik yang biasanya kita dapatkan itu dari mana? Sumber data utamanya biasanya dari hasil survei. Kalau kami biasa mengadakan survei itu untuk tahun 2024, sudah kami jadwalkan dari tim Humas dan kerjasama kami, itu per 3 bulan, per triwulan. Kami ingin melihat sih, bagaimana sih umpan balik layanan yang sudah kita berikan kepada Bapak Ibu, ataupun kepada masyarakat umum ini, diterima dengan baik, apakah masih harus ada koreksi sana-sini, atau bagaimana? Ya memang sebagian besar mengatakan, oh ELDIKTI 2 mantap, ELDIKTI 2 keren gitu ya. Tapi juga banyak, Pak, waktu pemrosesannya masih lama Pak, apalagi kalau Sikito Pak, ini kapan dinilainya Pak, sama tim penilai. Begitu ya, karena memang berdasarkan hasil survei kami,
dari 7 indikator yang kami tetapkan, 1 indikator ini nilainya B, yaitu di waktu pelayanan. Waktu pelayanan yang paling banyak menjadi sorotan apa di kami adalah di pengurusan JAFUM atau jenjang jabatan akademik, Sikito tadi ya. Jadi memang ini yang masih menjadi tugas kami. Nah, ini adalah sebuah umpan balik Bapak dan Ibu. Sama seperti IKU. IKU ini juga akan menjadi sebuah sarana kita untuk menerima umpan balik. Oh, ternyata pelaksanaan tracer studi kita nih belum sesuai. Kita ini kan punya mahasiswa, punya lulusan. Lulusan kita ini kemana sih kalau sudah selesai? Apakah diterima menjadi pegawai negeri? Apakah membuka usaha sendiri atau wirausaha? Ataukah melanjutkan studi? Ini kan sebuah umpan balik sebenarnya. Ini IKU yang nomor 1 ya, yang tracer studi untuk mahasiswa atau lulusan kita. Nah, ini adalah sebuah cara bagaimana kita melihat bahwa memang lulusan kita itu bisa diterima oleh dunia kerja atau menciptakan sebuah lapangan kerja, seperti itu. Dan IKU-IKU yang lain ya, kalau yang sudah membaca silahkan dibuka ulang, yang belum membaca ya monggo silahkan dicari saja filenya ya. Nah, IKU dengan formulasi baru ini lebih relevan untuk diimplementasikan. Sebelumnya memang ada Kepmen nomor 3 tahun 2020, itu memang di situ disebutkan indikator kinerja utama perguruan tinggi N. Sehingga teman-teman yang S ini tadi punya alibi. Loh Pak, itu kan yang diminta kan yang N Pak, kami ini S Pak. Karena memang saat itu terjadi ya tumpang tindih informasi, kemudian juga informasi yang bias. Loh ini kan perguruan tinggi Anda juga, ya tapi kami S loh Pak, ini kan yang di dalam Kepmennya N Pak, seperti itu. Akhirnya itulah tadi diperbaiki, direvisi dengan indikator-indikator yang memang lebih mudah dipahami dan dijalankan, apalagi dengan semangatnya Mas Menteri kita untuk pelaksanaan MBKM. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu lihat IKU nomor 2 sampai 5 itu adalah isinya sebenarnya tentang pelaksanaan MBKM begitu ya. Kalau yang ke-6 nanti baru yang kita ini. Oke, lanjut. Nah, ada berapa itu? Ada 8 ternyata IKU-nya perguruan tinggi. Jangan-jangan terkaget-kaget ya, loh ada 8 kita ini. Kalau yang sudah ikut workshop di Palembang dan Lampung, tolong nanti dikasih tahu teman-teman sebelahnya, jangan kaget, memang ada 8 gitu ya. Dan ini harus dijalankan. Ini kewajiban, bukan pilihan. Ya. IKU yang pertama, itu tentang kesiapan kerja lulusan. Tadi ya, yang tracer studi tadi. Mahasiswa kita ini sesudah lulus ini ngapain sih? Jangan-jangan kita cuma nyetak aja, tapi nggak dipakai oleh masyarakat. Ah, kacau juga. Berarti kan harus ada analisa nih. Oh, berarti kurikulum kami ini tidak update, tidak mengikuti perkembangan ataupun kebutuhan yang dibutuhkan oleh dunia kerja ataupun dunia usaha, seperti itu ya. Yang kedua, mahasiswa berkegiatan di luar prodi. Nah, ini MBKM ya, kaitannya dengan MBKM. Magang dan sebagainya. Nah, yang ketiga, dosen di luar kampus. Bukan artinya dosen keluar dari gerbang kampus kemudian di luar, bukan begitu juga maksudnya. Artinya dosen ini memiliki kegiatan di luar kampus. Apakah menjadi praktisi, menjadi tenaga pengabdi, menjadi tenaga peneliti, itu ada di sini semua. Jangan-jangan dosennya sama dengan si mahasiswa, dosen kupu-kupu, kuliah pulang kan begitu.
Sementara Bapak Ibu dosen itu kan kewajibannya 3. Tridharma kalau dosen ya. Bapak Kepala kami, Pak Prof. Isa, itu beberapa kali memang menyampaikan, ini sekedar sharing saja ya, banyak teman-teman yang berprofesi non-dosen ini ingin mengajukan yang namanya NIDK. Tahu ya NIDK ya? Nomor induk dosen K-nya apa? Khusus ya. Apa sih kekhususannya? Biasanya ini adalah non-dosen ini yang menjadi praktisi profesional di bidang lain yang bukan sebagai tenaga pendidik. Ketika ditanya alasannya, jawabannya itu kok enteng sekali. Pak, saya ini kan pulang kerja jam 4, kemudian saya jam 4 itu sudah nggak ada kegiatan Pak, saya mau ngajar Pak. Pak, itu pasti akan ditolak. Pasti akan ditolak. Karena apa? Ingat, tugas dosen itu ada 3. Tridharma. Lah, kalau hanya ngajar aja kan berarti baru Eka Dharma. Lah yang 2 dharma lain bagaimana katanya? Dharma penelitian, dharma pengabdianmu gimana? Itu pasti akan ditolak itu kalau alasannya seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang juga berprofesi sebagai dosen itu tugasnya memang sangat berat ya. Kan harus melaksanakan 3 dharma loh. Seperti itu. Kemudian IKU yang keempat, kualifikasi dosen. Apakah dosen Bapak Ibu ini sudah S3, S2, atau masih ada yang S1? Di LDP wilayah 2 sampai hari ini masih ada yang berkualifikasi S1 dosen, tetapi memang kondisinya sudah ya mungkin katakanlah tinggal 1 atau 0, sekian persen ya. Dan ini biasanya kondisinya teman-teman dosen yang memang sudah, mohon maaf mungkin sudah agak sepuh, kemudian sudah kondisi kesehatannya sudah tidak memungkinkan, ini masih ada memang datanya di kita. Kemudian sudah coba kita panggil juga. Karena ingat sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2004, kualifikasi dosen itu minimal apa? S2 kan. Kualifikasinya minimal S2. Kemudian ada masa transisi dari 2004 sampai dengan 2014 saat itu untuk menyiapkan teman-teman dosen yang masih S1 tadi bisa menjadi S2 seperti itu ya. Kemudian yang kelima, penerapan karya dosen. Nah ini terkait dengan publikasi. Apakah ada yang belum pernah publikasi? Bapak Ibu yang dosen ya, yang juga menjadi tenaga pendidik ya. Jangan-jangan gitu ya. Pak, publikasi itu apa sih Pak? Nah ini. Publikasi itu apa Pak katanya. Nah nanti terkait dengan publikasi dan sebagainya, mungkin ada narasumber lain ya akan kompeten untuk menyampaikan ini. Kemudian IKU yang ke-6, nah ini kenapa warnanya saya kasih beda itu. Warnanya merah pula ya. Merah itu artinya apa? Berhenti ya kalau di lampu merah kan. Setelah hijau ditinggal gitu ya. Kasihan sekali memang. Gitu ya. Judulnya adalah kemitraan program studi. Bukan kemitraan LPPM. Bukan kemitraan LPM. Bukan kemitraan BAK, tapi kemitraan program studi. Kenapa judulnya program studi? Nanti ada alasannya seperti itu. Kemudian yang ke-7 ada pembelajaran dalam kelas, yang ke-8 nah ini akreditasi internasional. Yang prodinya sudah akreditasi internasional, salah 1, salah 2, adakah? Sudah semua ya? Sudah semua dalam rencana gitu ya. Yang penting punya cita-cita, gantungkan cita-citamu setinggi langit,
Ketika jatuh di antara bintang-bintang, kan begitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita kupas lagi. Khusus yang IQ ke-6. IQ ke-6 itu judulnya kemitraan program studi. Subnya adalah jumlah kerjasama per program studi jenjang S1 dan D4, D3, D2 atau D1. D2 dan D1 itu kalau sekarang hanya ada di akademi komunitas ya, rata-rata. Kita punya 2 akademi komunitas, ada di Sungai Liat 1, ada di Tanjung Enim, di PTBA sana ada 1. Nah, ini kriterianya. Jadi melakukan kerjasama pun ada kriterianya oleh si IQ ini tadi. Pak, kami ini kan jurusannya bisnis digital. Kami ingin kerjasamalah dengan salah satu unit usaha yang ada di kampung kami. Oh boleh, silahkan, bagus. Tapi kita lihat dulu rujukan mitranya, kriterianya, masuk atau tidak. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu sudah susah payah menyiapkan ataupun melaksanakan untuk kerjasama, ternyata tidak masuk dalam kriteria ini. Artinya menjadi zong gitu ya, sia-sia. Karena apa? Karena nanti kan ada kewajiban untuk menyampaikan laporan kerjasama. Jadi ada 10 kriteria, bisa dibaca sendiri ya nanti ya. Materinya nanti akan saya share, akan kami bagi ya di akhir sesi nanti. Jadi bisa dipelajari. Ini banyak yang belum, mungkin membaca saja belum. Bahkan mungkin di level pimpinan Bapak dan Ibu ini belum nyampe gitu ya. Ya mereka taunya membangun kerjasama, MOU, tanda tangan, foto, gayanya dong gitu kan, ceklek, selesai. Dan itu banyak yang kami temui. Membangun sebuah kerjasama MOU masih pada tahap pelaksanaan seremonial. Kalau saya mau buka data nanti bisa ya, saya akan perlihatkan betapa gapnya itu terlalu kelihatan antara yang memang dokumen kerjasama dengan pelaksanaannya itu kelihatan banget gapnya itu. Nah ini ada macam-macam ya, ada pengembangan kurikulum bersama, kesempatan berbasis proyek, semester penuh untuk magang, kesempatan kerja bagi lulusan, ini DUDI biasanya kerjasamanya, ini biasanya kalau teman-teman yang di vokasi ini biasanya lebih larinya ke situ. Nah kemudian ada pembelajaran dosen dengan dosen tamu praktisi, nah ini yang tadi saya bilang ya, NIDK tadi biasanya. Kemudian ada pelatihan bagi dosen maupun instruktur, jadi bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi ya. Salah satunya mungkin nanti dengan BPJ Perhumas, karena mereka memiliki kompetensi untuk mengeluarkan sertifikat untuk teman-teman humas. Ada 7 Bu ya, kalau tidak salah ya Bu Desi ya. Ada 7 kriteria kompetensi humas seperti itu, dan itu bisa, ada sertifikasinya. Kemudian ada resource sharing, ada sarana prasarana, ada TEVA dan sebagainya, sampai dengan melakukan kemitraan penelitian, joint research seperti itu ya. Lanjut. Nah ini juga kriteria kemitraannya. Ada 13 yang disebutkan di dalam Kepmen 210 untuk kriteria kemitraannya atau mitranya. Misalnya tadi, oh Pak saya ingin membangun sebuah kerjasama dengan unit usaha yang ada di kampung saya. Monggo silahkan, tapi kita lihat lagi. Mitra ini masuknya di mana di sini? Apakah di UMKM-nya? Apakah di perusahaan multinasionalnya? Jadi macam-macam. Jadi ada 13 kriteria mitranya ya.
Itu harusnya kriteria mitra, bukan kemitraan. Ada perguruan tinggi. Nah, saya barusan kemarin dikontak oleh salah satu perguruan tinggi N di kota Y, karena ada satu PTS kita itu coba membangun kerjasama dengan PTN tadi yang ada di kota Y. Kemudian dia bertanya ke saya, Pak, kalau kami membangun kerjasama dengan PTS ini, sebenarnya kami tidak mendapat manfaat, Pak. Loh, kenapa? Saya bilang, karena dia tidak masuk di dalam kriteria yang nomor 7, Pak. Dia di luar ranking, Pak. Nah, terus solusinya gimana? Justru kalau bisa, kami bekerja samanya dengan si LLDikti-nya, Pak, untuk payungnya. Kemudian pelaksanaan kegiatannya baru dengan masing-masing perguruan tinggi mau membuat apa. Ternyata seperti itu, Bapak dan Ibu. Mitra kita khususnya kalau akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, beberapa itu akan melihat reputasi kita, ranking perguruan tinggi kita. Kita masuk di ranking berapa sih? Misalnya berdasarkan QS 200, ternyata jauh di bawah. Ya, untuk si perguruan tinggi yang ingin membangun mungkin manfaatnya besar ya, tetapi untuk mitra tadi mungkin tidak ada manfaat. Sementara asas kerjasama itu apa yang paling utama? Saling menguntungkan kedua belah pihak. Lah kalau ada salah satu pihak yang tidak mendapatkan asas manfaat, nah seperti itu Bapak. Itu sharing ya, itu pengalaman kemarin mungkin sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu saya dikontak oleh teman-teman di salah satu PTN yang ada di kota Y tadi. Mereka ada mendapatkan semacam ya surat proposal lah ya untuk membangun kerjasama dengan salah satu PTS yang ada di tempat kita, seperti itu. Lanjut. Wah, kalau ini formula ya, ini Bapak Ibu yang dari mungkin matematika, MIPA gitu ya akan lebih paham nanti. Mungkin lanjut saja. Nah, ini adalah sebuah strategi yang coba kami tawarkan begitu. Ya, namanya penawaran kan Bapak dan Ibu mau menggunakan ya monggo, tidak menggunakan ya kebangetan gitu kan. Wong udah ditawarkan kok nggak mau, LLDikti-nya loh ini yang menawarkan. Kan gitu ya. Jadi untuk IKU 6 itu bisa kita capai dari mana? Yang pertama, kegiatan MBKM. Di sini kami kan ada Bu Desi nih sebagai moderator nih. Kemudian di ujung juga ada Ibu Desi. Jadi kami punya 2 Desi. Ini beliau semuanya adalah tim MBKM kami. Mereka adalah tim MBKM. Kemudian ada juga Pak siapa? Yanuar ya. Itu yang tim MBKM bahkan dari Dikti ya. Yang coba mengajak teman-teman ini untuk membangun bagaimana sih MBKM ini harus dilaksanakan di perguruan tinggi kita, mulai dari mana? MBKM kan banyak sekali, kita harus mulai dari mana? Strateginya bagaimana? Nah, kami coba tawarkan bahwa kegiatan-kegiatan MBKM ini bisa menjadi sebuah masukan, bisa menjadi sebuah input untuk mengisi IKU yang ada di tempat kita. Tadi kan jelas ya, IKU nomor 2 sampai nomor 5 itu sebenarnya adalah pelaksanaan MBKM. Jadi sebenarnya kalau Bapak dan Ibu perguruan tingginya sudah melaksanakan MBKM, nggak pusing-pusing lagi. Kita punya semua. Seperti itu. Kalau teman-teman di perguruan tinggi yang di bidang ilmu kesehatan, ini yang paling enak sebenarnya. Karena apa?
Mereka pasti MBKM. Karena apa? Karena ada magang kan, mahasiswanya di rumah sakit. Ada magang di mana? Kalau teman-teman kesehatan ya, dan ini sudah berlangsung lama sebenarnya. Hanya waktu itu mungkin namanya bukan MBKM ya, mungkin PKL lah atau apalah seperti itu. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah pelaksanaan MBKM. Kalau memang sudah ditetapkan dan diatur oleh si perguruan tinggi melalui revisi kurikulum yang berbasis MBKM. Seperti itu. Kemudian yang kedua, melalui mitra yang potensial. Nah, mitra potensial. Bagaimana kita bisa tahu si mitra ini potensial untuk bisa menaikkan kerjasama kita? Ini tugasnya siapa? Ya tugasnya teman-teman yang di Humas. Karena apa? Humas itu kan hubungan masyarakat. Ini cara saya berpikir bodoh saja ya. Hubungan masyarakat berarti saya lebih sering banyak berinteraksi dengan masyarakat. Masyarakat banyak ya, bukan masyarakat hanya dalam arti secara umum, tapi mungkin mitra-mitra yang lain, perusahaan dan sebagainya seperti itu. Nah, teman-teman Humas ini bagaimana sih bisa membangun sebuah tadi indikator-indikator yang bisa menjadi sebuah alat ukur kita. Oh, ini ada mitra A nih. Dia potensial loh Pak untuk kita jadikan pelaksanaan kerjasama. Loh, dasarnya apa? Ini indikatornya. Oh, dia reputasinya sekian nomornya. Kemudian kelas usahanya sudah multilateral, sudah multinasional. Nah, itu kan adalah sebuah indikator yang sudah dihitung. Berarti kembali ke tadi bahwa teman-teman Humas berperan di sini. Karena kan yang lebih banyak keluar itu kan sebenarnya teman-teman di bagian kehumasannya. Seperti itu. Ini salah satu saja ya, cara berpikir saya gitu ya. Kemudian, nah di situ ada Permendikbud. Kenapa ada Permendikbud nomor 14 tahun 2014? Inilah dasar hukum pelaksanaan kerjasama perguruan tinggi. Kalau Bapak dan Ibu membuka ini, hati-hati kalau download di Google gitu mencari ya, karena ada satu halaman tuh yang hilang. Yang hilang itu nanti di pasal 49 sampai 52. Jadi hati-hati kalau membuka atau mencari file ini di Google. Karena apa? Pasal 49 sampai 52 itu adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyampaikan pelaksanaan ataupun menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasamanya. Coba kalau nggak percaya nanti dicari di Google ya, pasti ada yang hilang. Saya tidak tahu apakah ini ada motif tertentu untuk menghilangkan kewajiban tadi. Tapi ya kalau saya berpikir positif, oh mungkin tidak sengaja terhapus seperti itu ya. Itu ada salah satu halaman paling terakhir nanti sebelum yang penutup itu hilang. Pasal 49 sampai 52. Itu isinya tadi kewajiban perguruan tinggi untuk menyampaikan laporan kerjasamanya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Karena ini tahun 2014 ya, jadi belum ada riset dan teknologi, dan ini masih digunakan, masih berlaku. Seperti itu. Nah, setelah kegiatan MBKM kita punya, mitra potensial kita punya, Permendikbud kita pahami, saatnya apa? Yang terakhir, tahun 2023 yang lalu, kami mengadakan rapat kerja pimpinan di Novotel Lampung ya, dan kami memberikan ya semacam penghargaan atas kinerja Bapak dan Ibu yang di perguruan tinggi. Yang paling banyak mendapatkan komplain, salah satunya di antara salah yang lain, itu adalah pelaksanaan kerjasama.
Ada salah satu rektor kita yang datang ke kami gitu ya, mengatakan begini, Pak, saya itu 1 bulan rata-rata tanda tangan MOU itu bisa 2 sampai 3 Pak. Dah, terus gimana maksudnya, saya bilang, kok kami nggak dapat sih Pak penghargaan untuk kerjasama? Banyak loh Pak. Nah, saya tanya, Bapak, dokumen MOU Bapak, dokumen IA Bapak, dokumen MOA Bapak dilaporkan tidak? Nah, saya nggak tahu Pak. Loh, kok bisa nggak tahu? Ya tanya dong ke stafnya atau ke bagian kerjasamanya. Oh iya, saya tanya. Ketika ditelusuri ternyata memang banyak dokumen kerjasamanya, tetapi adanya di lemari arsip, bukan di dalam sistem Kerma. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kita bisa mengklaim, Pak, kami banyak kerjasama, kegiatan kami sudah banyak. Tapi kalau cuma Anda simpen, tidak Anda sampaikan ke pelaporan Kerma, ya sama saja sami mawon. Bagaimana kami bisa mengetahui kalau Anda melakukan kerjasama? Karena apa? Itu amanah dari Permendikbud 14 tahun 2014 bahwa perguruan tinggi wajib menyampaikan pelaksanaan laporan kerjasamanya kepada Dirjen Dikti. Melalui apa? Melalui aplikasi pelaporan Kerma. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu punya juga, nanti ada yang klaim, Pak kami juga banyak nih. Ya tapi adanya di lemari arsip Pak. Lah gimana saya bisa tahu, kan begitu. Kenapa ini saya sampaikan Bapak dan Ibu? Dari bulan Maret sampai ke bulan Juli ini, saya mengamati pergerakan data yang ada di laporan Kerma, laporan kerjasama. Ya ada lah ya yang naik ya, naiknya itu ya 2-3% lah. Tapi memang belum signifikan, sebagaimana yang sudah diklaim oleh beberapa teman kita dari perguruan tinggi. Wah kami banyak Pak kegiatan kerjasama. Tapi ya tadi tidak pernah disampaikan, sehingga memang tidak kelihatan. Kemudian ada yang bilang juga, Pak kami nggak ngerti Pak caranya nyampaikan laporan. Ya ampun, saya bilang, kan ada LL Dikti. Mbok ya tanya ke LL Dikti. Lah kami itu kan tugasnya sesuai dengan judul ya. Tadi ikut nyanyi himne sama Marx kan? Yang terakhir apa? Nah, Mbok ya kami itu dikasih tugas gitu loh untuk melayani Bapak dan Ibu. Kan sudah tugas kami melayani. Kalau nggak tahu ya tanya, kan begitu. Ya kalau saya itu di WA gitu belum bisa jawab sekarang, ya mohon maaf ya. Bukan sok sibuk, tapi ya tadi misalnya di WA lagi rapat dan sebagainya. Ya nanti mungkin sesudah ini baru dibalas ataupun baru dijawab, seperti itu. Artinya kan Bapak dan Ibu ini punya tempat untuk bertanya. Kalaupun kami nanti tidak bisa menjawab, tidak bisa menyampaikan solusi terbaik, pastikan akan kami teruskan ke bagian yang memiliki kompetensi seperti itu. Jadi silakan, jangan malu, jangan takut. Perasaan saya juga enggak serem-serem amat ya. Saya kan sumeh gitu ya, banyak senyum gitu kan. Silakan, kalau ada yang tidak tahu silakan tanya. Kita sudah punya WA grup juga ya. Ada 2 bahkan, ada WA grup khusus kerjasama dan ada juga WA yang khusus untuk humas. Silakan nanti kalau yang belum bergabung sampaikan ke kami, ke saya ataupun ke teman-teman panitia, nanti bergabung. Kenapa ini menjadi catatan penting Bapak dan Ibu? Banyak yang komplain ke kami, Pak, kami nggak tahu loh Pak kegiatan ini Pak.
Waduh, ada yang hadir di sini yang komplain waktu itu? Nggak ada ya? Kalau yang hadir berarti nggak komplain ya, karena tahu kan kegiatan ini kan. Lah saya bilang, informasi ada di laman, ada di website, di media sosial ada. Saya sebar juga ke grup juga. Masih ada yang tanya, Pak, kami nggak tahu. Loh, lah tugasmu ki opo? Kalau Pak Marta ini kan di media Sumek ya, membuat tulisan gitu Pak ya, kemudian mencetak gitu. Kemudian ada yang komplain nanti ke Pak Marta, pembaca, Pak, saya nggak tahu loh Pak, tulisan di media Sumek, apa iya Pak Marta tuh harus ngasih satu-satu gitu. Ini loh tulisannya ada di media Sumek. Seperti itu. Apalagi Bapak dan Ibu yang hadir di sini ini kan sebagai humas ya. Artinya tadi kalau Bu Desi bilang tuh ada di lehernya gini. Kalau saya enggak, bukan lagi di leher gitu. Lebih di atasnya lagi gitu. Karena betul banyak yang masih memaknai bahwa humas itu ya berdiri sendiri gitu, tidak ada irisannya dengan tempat lain. Wah, saya bilang ya tidak seperti itu konsepnya. Justru Anda itu harus membawai, mengayomi semua bagian. Karena kan Anda paling depan. Nah, nanti di sesi yang berikutnya kita akan melihat bagaimana sih peran humas ini untuk mendukung kerjasamanya. Supaya memang kerjasama kita ini bisa muncul, bisa bangkit, IQ 6-nya tercapai. Ada yang operator laman Kerma sudah melihat hasil validasi dari Dikti, pasti nilainya luar biasa. Tidak bisa dinilai, nilainya 0. Kalau ada yang ini ya, yang operator kerjasama ya, lihat aja. Kita lanjut ya. Ini strategi tadi, saya menawarkan ya kalau Bapak Ibu mau menerimanya monggo, kalau tidak ya kebangetan gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini ada edaran dari Ibu PLT Sesdijen Dikti. Dan ini edarannya sudah lama ya. Sudah tanggal berapa ini? 4 Januari 2024 ya. Sudah awal tahun yang lalu. Ini tentang apa? Tentang pelaporan kerjasama, pelaksanaan kerjasama. Dan ini juga sudah kami publish di website. Nanti ada yang komplain, Pak, kami nggak tahu Pak. Aduh, kalau bahasa anak gaul itu capek deh gitu kan. Jadi saya dengan tim saya yang di bagian humas juga sistem informasi sampai bingung gitu. Dengan cara bagaimana lagi kami harus menyampaikan informasi kepada Bapak dan Ibu di perguruan tinggi. Lah, website sudah, media sosial sudah, bahkan kami share juga ke WA. Apa pakai merpati pos mungkin ya? Kita kembali ke zaman Majapahit gitu. Ketika saya masih dulu zaman saya masih di bagian dulu namanya ada bagian ujian negara dan kemahasiswaan. Mungkin Bapak Ibu yang rentang usianya sudah di atas 50 mungkin masih mengalami ya ujian negara ya. Itu kan kita betul-betul manual ya data itu. Kemudian kita coba alihkan, kita mulai membangun website. Saya selalu sampaikan ke teman-teman operator itu, teman, sarapanmu pertama setiap pagi adalah membuka websitenya LDikti. Iya, itu saya sampaikan. Karena apa? Pada saat itu karena tanda tangan surat itu kita semua masih manual, biasanya Bapak pimpinan koordinator pada saat itu ya, itu selesai tanda tangan surat itu sore.
Sehingga sore itu baru bisa kita publish, kita upload ke website. Sehingga saya selalu sampaikan, halo teman, saya bilang, paginya, sarapan pagimu itu ketika sampai di kampus adalah membuka websitenya LLDikti. Sehingga semua informasi terbaru itu dapat di situ. Kalau yang rentang tahun 2008 sampai 2014 lah ya, mungkin masih mengalami ya, kalau kita punya kegiatan itu kan diundang menggunakan surat fisik ya. Kegiatannya kapan, undangan nyampainya kapan gitu. Itu banyak. Apalagi teman-teman yang jauh misalnya di Bengkulu, di Bangka gitu. Kegiatannya hari ini, suratnya baru sampai besok gitu. Itu terjadi. Lah, kalau sekarang ini sudah menggunakan media website, media medsos, kita sebar juga ke WA grup yang ada, dan masih ada yang komplain, Pak, kami tidak tahu. Lah, taunya itu apa gitu. Ini khusus yang laporan kerjasama. Ada juga yang tanya, belum dibaca suratnya, baru dibaca judulnya itu. Pak, uploadnya di mana? Pak, formnya seperti apa? Saya hanya jawab singkat sih biasanya ya. Ibu, Bapak, apakah sudah dibaca surat edarannya secara utuh dan lengkap? Karena tadi saya mengamati kita itu masih terbiasa senangnya di dikte. Kita kan SD dulu itu kan ada ya pelajaran menulis itu kan di dikte gitu ya. Kita masih senang itu. Pak, ini kegiatan rakor kehumasannya di mana sih Pak? Lah, emang di undangan nggak ada ya? Saya belum baca Pak. Ya, saya belum baca katanya. Silahkan dibaca secara utuh dan lengkap. Kalau ada yang tidak tahu di bagian tertentu, silahkan bertanya. Seperti itu kan. Jadi di dalam sini sudah jelas ya, bahwa ini sudah ada fitur untuk pelaporan pelaksanaan kerjasamanya. Jadi pelaksanaan kerjasamanya. Formnya seperti apa? Ada di situ. Ada 6 ini ya, 6 poin. Ada semua di situ. Pertanyaannya adalah, apakah sudah pernah membuka? Saya itu kasihan nanti dengan teman-teman yang di tim kami ya, tim website, itu kan harus upload gitu ya. Tapi Bapak Ibu nggak baca, nggak buka. Wah, sia-sia kami nanti. Kelihatannya di mana? Di view-nya itu. View-nya itu nanti yang paling banyak, paling tinggi bisa sampai 1000-an, itu pada saat informasi tentang apa? Yang pertama, BKD. Wah, itu view-nya bisa sampai 1500 itu. Yang kedua tentang apa? PD, dikti. Yang ketiga tentang apa? KIP. Itu. Wah, itu view-nya bisa ribuan itu di website itu. Tapi yang kayak gini 150 paling kenceng, 79 paling kenceng. Ah, ini apa sih kerjasama? Kelihatan Bapak Ibu view-nya itu. Tapi kalau yang ya tadi ya, kami mengamati bahwa memang ketika menimbulkan efek ataupun dampak secara langsung kepada si individu, wah ini memang view-nya luar biasa ini. Ratingnya. Apalagi kalau ada kasus, nah itu. Wah itu sampai 3.000, 4.000 itu yang melihat gitu ya.
Jadi ini Bapak dan Ibu ada surat edaran, surat cinta kita dari Ibu PLT Sesdijen kita untuk pelaporan, dan ini masih berlaku, masih kita gunakan untuk pelaporan pelaksanaan kerjasamanya. Lanjut. Nah, ini tambahannya yang saya ingin melihat pembuktian dari Bapak Ibu yang tadi komplain sebenarnya. Pak, saya banyak kerjasama. Pak, saya banyak loh kegiatan dengan mitra. Nah, ini pembuktiannya. Tanggal 16 yang lalu, apakah ada yang ikut sosialisasi AHD dan sosialisasi AKD melalui link Zoom? Oke, Pak Dimas ikut, Pak ini dari Dharma Jaya ikut. Hanya 2 yang ikut dari bagian ini. Oh, ini dari Diniah ya. Ini dari oke. Ya, dari 174 PT yang angkat tangan tadi berapa? 4 ya? Yang 170-nya nggak tahu saya kemana. Alasannya apa? Pak, saya tidak tahu. Oke lah, kita lanjut dulu lah. Lanjut. Nah ini. Jadi, tujuan AKD atau anugerah kerjasama Diktiristek itu adalah mendorong peran kerjasama. Enggak main-main Bapak dan Ibu. Kerjasama ini ada anugerahnya loh, dari Dikti loh. Tapi mohon maaf, ini untuk yang PT akademik ya. Kalau yang untuk anugerah kerjasama vokasi, kami belum dapat info. Jadi untuk yang teman-teman vokasi, mohon maaf di skip dulu nggak apa-apa ya. Dalam implementasi Kampus Merdeka, Merdeka Belajar MBKM, dan juga pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Itu tujuannya. Tadi kan di strategi sudah saya sampaikan ya, kegiatan-kegiatan MBKM seperti itu. Kemudian menumbuhkan semangat kompetisi positif di lingkungan kerjasama PTN, PTS, dan LDikti. Menumbuhkan semangat kompetisi. Kemarin ada tuh di grup apa ya, Humas kalau nggak salah ya. Saya sampaikan yang mendaftar untuk anugerah Humas tingkat LDikti itu baru 3. Kemudian dijawab apa? Sudah cukup Pak, diwakili saja. Ya nggak bisa begitu, diwakili bagaimana? Wong Anda berdiri masing-masing kok. Apa iya nanti kalau dia dapat hadiah, oh saya mewakili ini, kan nggak begitu. Saya agak tergelitik juga, kok bisa ya diwakili? Oh saya ini bukan wakili siapa-siapa ya, saya bilang. Gitu ya. Kemudian menjadi ajang pertukaran, lesson learn dan best practice. Kemudian melakukan evaluasi, manfaatnya juga ada. Ini ada semua ya di pedoman. Ini pedoman kami ambil utuh dari Dikti ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca kembali tujuan dan manfaat. Mungkin lanjut saja dulu. Lah ini ada 6 kategori lomba untuk anugerah kerjasama. Tuh, 1, 2, 3, 4, 6. Di situ disebutkannya perguruan tinggi ya. Tidak ada N, tidak ada S. Perguruan tinggi. Bapak Ibu perguruan tinggi atau bukan? Nah, jadi bisa kan? 1, 2, 3, 4, 6. Ada enggak kerjasama? Ada. Kami punya kerjasama. Nah sekarang kita buktikan. Jelas kan? 1, perguruan tinggi dengan kerjasama internasional terbaik. Bapak Ibu bisa membangun kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Timor Leste misalnya. Yang dekat-dekat lah ya, tetangga kita Timor Leste, di Malaysia, di Singapura, Brunei dan sebagainya. Seperti itu. Perguruan tinggi dengan kerjasama industri terbaik. Lah ini biasanya yang akademik juga bisa ya, ini teknik biasanya. Industri, kemudian dengan kerjasama pemerintah atau LSM. Kemudian ada pengelolaan laporan kerjasama. Nah,
Pengelolaan laporan kerjasama loh, dilombakan coba. Ada yang tidak tahu akun laporan kerjasamanya, karena bukan operator Pak saya, alasannya begitu. Saya bisa memantau akun itu aktif atau tidak. Saya kemarin barusan buka, ada yang terakhir akses tahun 2021. Terakhir akses, kan ada lognya ya di situ ya. Itu perguruan tinggi kita loh itu. Lah 21 sampai ke 24 itu kan 3 tahun lah ya. Lah ini kemana ini operator ini? Nanti ganti gitu kan? Pak, kami ganti operator Pak. Loh yang lama kemana? Resign Pak. Aduh, saya bilang. Kemudian kalau yang 5 itu khusus untuk kami ya. Nah nomor 6 nih, industri bekerja sama dengan perguruan tinggi terbaik. Jadi ada 5 kategori atau kriteria yang sebenarnya Bapak Ibu bisa ikuti nanti. Lanjut. Lah, nomor 5 itu siapa itu? Saya tanya. Nomor 5 itu siapa? 5 adalah kita, begitu ya. Nomor 5 itu siapa? 5 adalah kita. Begitu kan? Iya apa iya? Kok sepi? Atau terkaget-kaget lihat materi ini? Ternyata ada ya. Ternyata ada ya. Tadi jawabannya, Pak, saya tidak tahu. Wes itu paling gampang lah wes pokoknya. Jawaban itu. Ternyata ada tuh nomor 5. 5 adalah kita. Ya Bu, De Hasan guyang-guyu udah siap ya? Udah siap tuh De Hasan IGF sudah siap itu. Awas kalau nggak ikut nanti. Nah, temanya apa? Temanya itu ada 4. Ada IKU, nah lagi-lagi IKU. Yang kedua MBKM. Ketiga program dana padanan. Padanan ini kalau sebelumnya itu apa? Kedereka ya. Nah itu kedereka ini biasanya kerjasama PT dengan dunia industri, dunia usaha Dudi gitu ya. Kemudian ada yang SDGs gitu. 1 dan 2. Dari awal slide saya tadi sampai yang ini, yang kita singgung apa? IKU, MBKM, MBKM, IKU. Itu aja mainnya. Enggak kemana-mana kan? 2 itu aja sebenarnya yang menjadi fokus utama. Lanjut. Nah kalau ini ketentuan ya. Jadi nanti untuk yang 5 adalah kita, itu nanti mana tulisannya itu? Lah itu, ya nomor 7. 7 adalah kita juga. Kami sudah menyiapkan surat edaran untuk menerima laporan kerjasama dari Bapak dan Ibu, ya semacam proposal ya, tapi bukan proposal sih sebenarnya, tapi lebih kepada laporan kerjasama yang sudah Bapak Ibu lakukan di perguruan tinggi. Ada 3 kata kunci yang mau saya coba bagikan. Ini berdasarkan pengalaman saya mengikuti ya. Yang pertama adalah kegiatannya. Kelemahan proposal ataupun laporan kerjasama yang sudah sering saya baca adalah hanya sampai pada laporan kegiatan. Pak, kami punya kegiatan kerjasama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100. Selesai. No, bukan seperti itu yang dimaksud. Kita masuk kata kunci yang kedua, yaitu implementasi. Pak, kami punya kerjasama dengan mitra A. Implementasi kegiatannya ini Pak. Kami melakukan joint research,
kami melakukan magang mahasiswa, kami melakukan ataupun memanggil dosen sebagai praktisi. Itu kata kunci yang kedua. Ini sharing ya, karena ini saya juga mengalami. Kata kunci yang ketiga apa? Yang sebenarnya harus ada di dalam laporan. Dampak ataupun manfaat. Tadi kan saya sampaikan, kalau kerjasama itu kan konsep paling utama adalah saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Nah, dampaknya apa? Pak, kami melakukan kerjasama dengan mitra A. Bentuk kegiatannya adalah magang mahasiswa. Dampaknya apa? Oh, dampak untuk mahasiswa, Pak. Mereka berpikirnya kritis. Bagaimana bisa berpikir kritis? Oh, dari analisa indikator ini, Pak. Mahasiswanya lebih tajam menganalisa, bisa selangkah lebih tahu. Kemudian dampak untuk dosennya seperti ini, Pak. Dampak untuk perguruan tingginya seperti ini. Jadi itu Bapak dan Ibu. Ada 3 kata kunci yang nanti Bapak dan Ibu, ya ini penawaran ya, berdasarkan hasil pengalaman saya yang harus ada di laporan kerjasama, kegiatannya, implementasinya, dan lebih kepada dampaknya. Apakah ada yang pernah ikut kalau BPMP itu mengadakan dengan BGP itu kampus mengajar? Ada yang pernah ikut enggak? Bapak Ibu tahu slogannya paling belakang? Slogannya kampus mengajar itu apa? Ayo yang ikut. Belajar sambil berdampak. Itu slogannya. Dan saya salut. Karena apa? Apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada dampak ataupun manfaatnya, ya mungkin sia-sia begitu ya. Lanjut ya, lanjut dulu. Lah ini lini masanya jadwal. Jadi nanti kami akan menerima data dari Bapak dan Ibu ini mulai bulan ini sampai Agustus. Silahkan Anda buktikan bahwa memang perguruan tinggi Anda itu memiliki banyak kerjasama. Banyak gitu ya. Jadi jangan cuma di lemari arsip. Seperti itu. Kemudian ini tahapannya nanti setelah kami nilai, kami akan ada tim penilai untuk laporan kerjasama, sama seperti anugerah humas ini. Siapa yang dinyatakan terbaik, 4 terbaik kalau tidak salah, nanti dari LDikti akan kita kirimkan berdasarkan rekomendasi untuk berkompetisi di Dikti di Jakarta. Tahun 2022 seingat saya Dharma Jaya ya. Dharma Jaya itu pernah dipanggil untuk presentasi di Dikti, itu wakil kita waktu itu. Tapi ya tadi ya, mungkin karena saingannya luar biasa ya Pak ya, Pak Ketut ya. Akhirnya memang tidak lolos tahap berikutnya. Silahkan nanti kalau ada yang mau belajar, monggo ke Dharma Jaya bisa. Nah makanya kenapa tema kami itu adalah meningkatkan sinergi dan kolaborasi. Kita itu sudah punya sebenarnya sinergi. Bapak dan Ibu, kenapa saya minta duduknya itu pakai meja-meja bulat, bukan yang meja kelas itu ya. Ya supaya bisa bersinergi, berkolaborasi. Yang dari Bangka ya duduknya jangan dengan Bangka lah, dengan Bengkulu, dengan Lampung. Yang Lampung ya duduknya dengan Sumsel, kan begitu. Itu artinya adalah meningkatkan sinergi. Sinerginya sudah ada, tapi mungkin masih di level bawah. Bagaimana sih kita meningkatkan di sini? Pak, saya ini orangnya introvert, Pak, maluan saya, Pak. Loh, kenapa harus malu? Wong kita ini sama-sama di perguruan tinggi. Indikatornya kan jelas. IKU, MBKM, MBKM, IKU. Sudah, 2 itu aja sebenarnya. Oke ya, nanti akan ada tahapan-tahapan. Untuk yang kerjasama, saya tanya nih,
Kalau nanti sudah lolos administrasi pelaporan, Bapak Ibu bersedia nggak kita panggil untuk presentasi di depan tim penilai? Siap ya? Nah, mau Zoom atau langsung? Woi, langsung. Jadi jalan-jalan ke Palembang gitu ya. Oke, baik. Nanti kami coba diskusikan. Tapi transportasi tanggung masing-masing ya. Kami nanggung konsumsi aja lah kalau kayak gitu nanti. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, selesai. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Silahkan nanti kalau ada yang ingin bertanya, akan coba kami bantu jawab sebisa kami. Selanjutnya sesi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Desi. Baik, terima kasih untuk materi yang disampaikan dari Pak Romi, untuk materi yang terbaik ini dan akan menjadi inisiasi universitas kita masing-masing. Mari kita beri aplaus sekali lagi buat Pak Romi. Kalau tadi kita berbicara tentang kerjasama itu adalah merupakan bagian kerja dari humas. Saya punya pantun sedikit ya Mas Romi ya, kaitannya dengan apa yang disampaikan Mas Romi tadi. Emas bukan sembarang emas, emas pusaka untuk dibagi. Humas bukan sembarang humas, buktikan kinerja kita di AHD Kemenristek Dikbud Dikti. Jadi untuk menjadi yang terbaik, mendapatkan anugerah Humas Dikti di 2024 ini adalah menjadi impian dan menjadi harapan untuk semua perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Tetapi untuk menjalankan itu semua, kita tidak bisa menjalankan tanpa adanya model, tanpa adanya role, kemudian tanpa adanya perencanaan. Semuanya harus direncanakan. Kemudian semuanya harus dibuat semaksimal mungkin agar kita bisa menjadi yang terbaik. Apalagi itu kaitannya dengan IKU. Kegiatan apapun semuanya berkaitan dengan IKU. Kegiatan apapun semuanya berkaitan dengan MBKM. Kalau Bapak Ibu di sini yang sebagai humas maupun kerjasama itu harus mencermatin seluruh apa yang dikerjakan oleh program studi. Karena program studi itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kerjasama yang Bapak Ibu bangun baik di humas maupun di direktorat MBKM-nya maupun di direktorat akademiknya. Karena itu sebagai insan humas, kita harus menjadi insan humas yang fleksibel. Kenapa harus fleksibel? Kita harus bisa beradaptasi, berkolaborasi dengan siapapun dan dalam keadaan apapun gitu ya. Jadi humas itu boleh dikatakan garda terdepannya dari sebuah perguruan tinggi. Kenapa? Humas harus kolaborasi, harus adaptasi, dan harus kolaborasi itu tadi harus bekerja sama. Nah, terkaitan kerjasama ini terkadang mungkin ada di pimpinan kita yang merasa kurang humble atau kurang nyaman dengan media gitu ya. Saatnya sekarang Bapak Ibu yang saat ini sebagai seorang humas itu harus menyambungkan, kalau istilahnya dalam Islam itu silaturahminya. Bagaimana pimpinan-pimpinan kita itu harus bekerja sama dengan media. Kenapa harus bekerja sama dengan media? Karena perguruan tinggi itu nggak akan bisa besar, nggak akan bisa kemana-mana kalau tidak berkolaborasi dengan media. Memang kata Pak Romi tadi, di laman kita ada, kemudian di website ada, kemudian di media sosial ada, tapi bukan hanya itu saja. Karena kalau kita berkolaborasi dengan media,
apapun yang kita lakukan itu akan pastinya terekspos. Salah satunya saya menanggapi dari Pak Romi tadi di IKU 3. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang merangkap sebagai dosen, boleh angkat tangan, yang humas sebagai dosen. Nah, artinya Bapak Ibu harus mengeksposkan diri, harus menghumaskan diri Bapak Ibu bahwa saat ini kaitannya dengan IKU 3 tadi, dosen berkegiatan di luar kampus. Kalau kami di Bina Dharma, walaupun keluarnya mau makan siang, kenapa mau keluar? Dosen berkegiatan di luar kampus, kenapa mau kemana? Ke UMKM. Padahal kita cuman duduk nongki, nongkrong, makan gitu ya. Tapi di dalam kegiatan itu kita memikirkan apa nih Dok yang harus dilakukan dosen sehingga bisa menunjang IKU Prodi, Bapak Ibu. Saya cerita sedikit, nggak apa-apa ya Pak Romi ya, karena kaitannya dengan akreditasi nih. Kebetulan saya Prodi Komunikasi itu akreditasinya A. Sekarang ini menuju unggul. Insya Allah, karena sudah diupload tinggal menunggu visitasi saja. Tetapi untuk unggul itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Seperti yang disampaikan Pak Romi tadi. Kalau ada kerjasama tapi nggak ada IA-nya, prodinya nggak IA atau nggak melakukan implementasinya apa yang di MOU kan, itu nilainya akan 0, nggak akan dihitung. Kemudian untuk unggul itu tadi harus kolaborasi, adaptasi, dan inovatif gitu ya. Kenapa harus inovatif? Karena itulah yang akan dinilai nanti pada saat kita akreditasi. Semuanya kaitannya dengan C9. Saya lihat di sini ada perguruan tinggi, sekolah tingginya sudah unggul. Kalau nggak ada salah dari Stipada ya? Ya, nah dari Stipada itu institusinya udah unggul. Kita bisa belajar juga nanti dengan Pak Joni ya. Ya Pak Joni ya, nanti kita belajar dengan Pak Joni kaitannya bagaimana sih humas bisa terakreditasi. Salah satu lagi pesan dari sponsor Bapak Ibu, karena kita di humas ini kalau di Jakarta atau di luar sana di Kemenristek Dikti itu bekerja sama dengan namanya Perhumas Indonesia. Di Sumatera Selatan, di Bangka Belitung, di Lampung, di Bengkulu, dan di Palembang itu ada perpanjangan dari Perhumas. Namanya Badan Pengurus Cabang Perhumas Indonesia di wilayah masing-masing. Nah mungkin Bapak Ibu bisa bersinergi dan bekerja sama dengan perhimpunan tersebut. Tadi sudah banyak yang dijelaskan sama Mas Romi kaitannya dengan kerjasama. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin lebih jelas apa sih tentang IKU, kerjasama, kemitraan yang ada di program studi kaitannya dengan Bapak Ibu sebagai petugas humas atau pelaksana humas di perguruan tinggi masing-masing. Kami berikan 2 pertanyaan. Boleh? Mas Iqbal tolong. Jangan lupa ya Mbak perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Setianingsih dari Setikes Anur Husada Lampung Utara. Saya mau bertanya terkait kerjasama di akreditasi ya Bu. Nah di akreditasi itu kan ada kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan PKM. Nah dalam pembuatan MOU, MOA, dan IA-nya apakah itu dipotong-potong dalam artian pendidikan sendiri, penelitian sendiri, lalu pengabdian sendiri, atau boleh dijadikan satu file, jadi namanya apa, perjanjian kerjasama Tridharma perguruan tinggi antara perguruan tinggi A dan perguruan tinggi B, seperti itu Bu yang saya tanyakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak, pertanyaan yang sangat menarik dan bagus. Nanti itu akan dijawab sama Mas Romi. Kita tampung dulu Mas atau oke? Atau oke, kata Mas Romi langsung aja. Monggo Mas. Sini aja ya jawabnya. Baik, Ibu dari Anur Husada ya.
Dari mana? Kota Bumi ya? Oke, sudah jadi stikers ya? Oke. Sudah pernah membuka sistem laman Kerma belum? Sudah. Di bagian header atas dilihat ya, ada MOU, ada MOA, ada IA. Oke. Saya hanya ingin memberikan sebuah analogi begini. Saya dengan si A sepaham dan sepakat membangun kerjasama pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Oke, kita tanda tangan MOU 1 lembar, selesai. Kemudian Tridharma ada 3, ya kan? Kita mau ngadain apa nih? Oh, kita ngadakan penelitian deh. Oke, kita bikin dokumen kerjasamanya. Timbullah namanya MOA, atau kalau Bapak Ibu biasanya lebih familiar dengan apa? PKS ya. Tapi ini bukan ranah politik ya, ini ranahnya kerjasama ya, jangan dibawa ke sana. Muncullah PKS. Oh, saya dengan A sudah membangun kesepahaman, kesepakatan, melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Perjanjiannya di bidang apa? Di Dharma penelitian. Ruang lingkupnya di mana? Oh, ruang lingkupnya di tempatnya A dan di kampus saya. Biayanya bagaimana? Oh, ditanggung oleh si A dan ditanggung oleh saya. Waktunya berapa lama? Oh, waktunya 3 tahun. Terhitung sejak kami tanda tangan PKS. Yang mengikuti siapa? Oh, yang bisa mengikuti di tempat saya adalah dosen saya dan mahasiswa saya. Di tempat A, karyawannya si A. Tanda tangan, tanda tangan. Itu adalah dokumen MOA atau PKS. Nah, kita sudah punya nih dokumennya. MOU sudah. MOA, PKS-nya sudah punya tentang Dharma penelitian. Implementasi kegiatannya apa? IA-nya apa? Oh, gini saja kita buat kegiatan. Kita buat joint research di desa A, waktunya tanggal 1 sampai 30 Agustus tahun 2024, pesertanya adalah dosen, mahasiswa, dan karyawan. Output yang mau dicapai apa? Oh, kita ingin mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat setempat tentang misalnya bahaya stunting. Biayanya bagaimana? Oh, biayanya yang ditimbulkan sekian rupiah. Saya menanggung sekian, Anda menanggung sekian. Oke, sepakat, kita tanda tangan. Timbullah dokumen IA. Sampai sini paham Ibu? Paham ya? Artinya begini, dokumen tadi itu akan dibuat sesuai dengan peruntukannya. Kalau tadi MOU ini kan masih berupa visi. Tadi kan di awal saya tanya, kalau masuk ke kampus itu yang paling gede itu apa? Visi dan misi. Nah, visi ini adalah MOU-nya. Misinya mau dibawa kemana sih? Oh, melalui dokumen perjanjian kerjasama, kan sudah lebih detail. Kemudian bentuk kegiatannya bagaimana Bapak? Oh, bentuk kegiatannya kita buatkan satu lagi. Ada namanya dokumen IA, Implementation Arrangement, pengaturan implementasi kegiatan. Sehingga memang pembuatan dokumennya harus bertahap dan satu-satu. Apakah ini harus saklek seperti itu? Tidak. Pada umumnya kalau Bapak dan Ibu di perguruan tinggi, itu prosedurnya dibalik ya. Sudah ada kegiatan dulu, baru naik ke dokumen. Iya apa iya? Iya. Silakan saja. Silakan diatur sebaik mungkin. Kalau nyaman mungkin dengan kegiatan dulu, baru dibuatkan dokumen, ya monggo silakan.
Tapi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Desi, yang dinilai adalah IA. Kemudian berlanjut lagi kepada laporan pelaksanaan kerjasamanya. Ada IA saja, tidak ada pelaporan, ya kita anggap tidak ada kegiatan yang dilaksanakan, kan begitu logika sistemnya ya, seperti itu. Demikian Ibu, apakah tidak membantu atau cukup membantu? Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Bu Desi. Baik, terima kasih Pak Romi. Jadi meringkas penjelasan dari Pak Romi bahwa IA saja tidak cukup kalau tidak ada laporan kegiatannya. Jadi Bapak Ibu, baik yang di Humas maupun yang di program studi, bahwa laporan dari kegiatan itu adalah satu hal yang lebih penting. Kegiatan apapun tanpa ada laporan akan menjadi sia-sia. Sebagai insan humas, kita harus bermanfaat, mengerjakannya juga harus bermanfaat untuk kepentingan kampus, kepentingan semua orang, dan apapun itu harus memiliki nilai. Nilainya di mana nanti? Adanya di akreditasi. Dan satu lagi nilai yang tak berbayar, itu hanya Allah yang tahu gitu ya. Benar ya Mas Romi ya? Baik, untuk pertanyaan kedua, silakan Mbak. Mas Iqbal, tolong mic-nya. Ini jauh ini penanya kedua ini. Dari Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Perkenalkan, saya Ibu Citra Dewi, saya dari Universitas D. Hasan Bengkulu. Yang pertama saya ingin mengapresiasi sekali atas kegiatan ini. Terima kasih Pak Ketua Tim, Pak Romi ya. Semenjak saya menjadi kerjasama dari tahun 2020, ini sudah kedua kalinya kita dihadirkan di sini, diberikan pencerahan terhadap segala sesuatu terkait kerjasama dan kehumasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa pertanyaan saya. Kemarin ketika kita mengikuti pelatihan yang waktu di Palembang pertama, itu kami sudah tahu kesalahan-kesalahan kami, kenapa di Simkerma kami masih nol terus gitu ya. Kita sudah mencoba untuk memperbaiki Pak, sudah bikin workshop juga dengan semua prodi, dan sudah kita unggah sesuai dengan aturan yang disampaikan waktu itu, dan alhasil kemarin masih nol Pak. Nah, saya pengen tahu di mana kesalahannya gitu, supaya kami bisa memperbaiki kembali pembelajaran apa yang harus kami perbaiki supaya itu bisa pecah telur 0%-nya itu Pak dari lapor kerma kami. Kemudian yang kedua terkait dengan kerjasama luar negeri. Kemarin sudah beberapa kali kita ikut Zoom dari LDL Dikti. Kami juga terus terang kesulitan dengan kerjasama dengan luar negeri ini. Kenapa? Karena sistem kerjasama di luar negeri itu nggak sama kayak di kita. Mereka harus ada action dulu, baru dia mau ada MOU dan bla bla blanya. Makanya kemarin kita pengen sekali dari L2 Dikti bisa memberikan memfasilitasi untuk bisa bekerja sama dengan yang KS 200 itu tadi, seperti itu. Seperti apa kelanjutannya kemarin, karena kemarin juga ada dengan dunia usaha dan industri kalau tidak salah. Jadi kami sangat menunggu itu gitu. Kemudian yang selanjutnya Pak, terkait dengan IA, MOU, MOA dan IA. Ketika kami mengunggah IA di sana, di lapor kerma itu, karena IA itu kan per kegiatan. Jadi durasinya itu hanya 1-2 hari atau seminggu. Ketika kita unggah di sana, langsung terbaca tidak aktif, padahal sudah lengkap. Karena kadang-kadang tuh ada juga perguruan tinggi yang hanya minta IA-nya dulu. Ketika kita unggah di sistem, karena dia berbunyi hanya hitungan hari, dia tertulis tidak aktif. Nah ini seperti apa mengantisipasinya? Mohon kami mohon untuk solusinya. Yang terakhir tadi disampaikan, saya menangkap ada grup kehumasan dan grup kerjasama. Bila tidak keberatan, nanti kami dari D. Hasan bisa dijoinkan atas nama saya, tidak masalah, karena di kampus kami itu masih satu pintu di kerjasama, megang semua, kehumasan iya, perencanaan iya, kerjasama iya. Jadi mohon terima kasih sekali sudah difasilitasi dan kami tunggu untuk digabungkan di grup WA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus nih Pak Romi.
Mungkin langsung aja dijawab ya, biar lebih jelas. Baik, terima kasih Bu Citra. Jadi dari D. Hasan ini memang yang pertama tadi apa ya? Oh, kok masih 0 gitu ya? Baik, untuk ini saya buka sedikit, kebetulan barusan dapat laporan dari Dikti. Jadi untuk penilaian ataupun validasi IKU 6 Bapak dan Ibu, itu memang yang dinilai adalah dokumen tahun 2023 ya, tahun 2000, pelaksanaannya 2023. Jadi ada beberapa indikator sebenarnya yang akan dilihat untuk memvalidasi, yaitu tahun tanda tangan dokumennya itu 2023 untuk IA dan laporannya. Kemudian untuk prodi pelaksananya itu harus di-tag di situ, harus di-tag ya di dalam laporan itu. Kemudian juga yang masih menjadi juga banyak temuan kenapa 0 itu laporannya belum diupload tadi. Nah ini mungkin menjadi nanti Bapak Ibu menjadi pembelajaran, coba diteliti kembali apakah laporannya sudah diupload. Untuk yang tahun ini memang sudah ditutup ya, karena yang dinilai adalah tahun 2023, jadi menilai yang sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan tahun ini diupload, ya nggak akan dinilai. Seperti itu. Jadi menilainya itu pelaksanaan yang sebelumnya. H-1 ya? H+1 gitu ya. Jadi sebelumnya gitu. Kondisi 2024 menilai yang 2023. Seperti itu. Begitu Bu Citra ya, untuk yang 0% tadi ya. Tidak kaget ya. Oke, yang kedua tentang kerjasama internasional ya. Oke, kerjasama internasional. Bulan kita puasa bulan apa ya? Bulan April ya, kalau tidak salah. Bulan April kami diundang seluruh LDikti ke Jakarta, itu kami ada FGD bersama dengan 16 LDikti lain. Ini menjawab salah satu yang menjadi pertanyaan Bu Citra tadi, bagaimana LDikti bisa memfasilitasi untuk kerjasama internasionalnya perguruan tinggi. Kami akan coba menginisiasi bersama dengan LDikti 3 terutama. Karena memang mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau kerjasama internasional ini dalam aturan penyelenggaraan negara seperti kami gitu ya, itu memang tidak masuk di dalam DIPA-nya. Sehingga kami itu kesulitan untuk biaya operasional. Sehingga itulah ada FGD, kami coba membangun sebuah ekosistem baru, bagaimana teman-teman di LDikti 3 dengan perguruan tingginya bisa mengajak perguruan tinggi di LDikti lain untuk join bersama kerjasama internasional. Mungkin sedikit cerita, nanti akan ada pemetaan secara khusus untuk masing-masing LDikti. Misalnya, untuk LDikti wilayah 2, apa yang menjadi kekuatan di situ? Sehingga nanti akan dipetakan, diarahkan. Oh ini kekuatan di LDikti 2 adalah tentang energi dan sumber daya alam. Oh berarti nanti MOU-nya atau kerjasama internasionalnya tentang ini. Kemudian wilayah 8 dan 5, ini kan di Bali dan Jogja, kekuatannya adalah di bidang pariwisata. Oh berarti nanti MOU kerjasama internasionalnya tentang pariwisata, seperti itu. Nah ini yang masih kami coba godok ya Bu ya, karena memang saya laporkan ke Pak Kepala, bentuk dan mekanismenya ini yang kami belum bisa dapat. Karena mohon maaf, kalau lembaga pemerintah itu kan terbentur dengan aturan-aturan keuangan. Sementara kalau Bapak Ibu yang ada di swasta, itu kan mengolah sendiri ya, itu jauh lebih enak. Sementara di kami, ya tadi, kami masih terbenturnya dengan aturan keuangannya negara seperti itu. Sehingga memang Pak Kepala juga belum mendapatkan mekanisme ataupun
jalannya seperti apa nanti. Tapi ya mohon ditunggu saja Ibu ya, mudah-mudahan ada kabar baik nantinya untuk pelaksanaan kerjasama internasional. Mungkin ini juga akan menjadi PR bagi kami. 2 tahun berturut-turut LDT 2 itu kan anugerah kerjasamanya didapatnya bronze ya. Kita itu 23 dan 22 yang lalu. Kelemahannya kita memang di situ. Kita belum punya fasilitasi kerjasama internasional. Sebenarnya kalau sudah punya kita bisa mendapatkan silver lah minimal atau bahkan gold gitu ya. Tapi tadi karena kita lemahnya di situ ya kami juga mengakui bahwa memang belum bisa gitu ya untuk internasional. Ya kita puas di bronze seperti itu. Kemudian yang ketiga apa tadi ya? Oh yang masukkan di WA ya. Kok ya baru sekarang ngomong dulu. Mbok ya WA ke saya masukkan gitu. Silakan Bapak dan Ibu nanti yang mau bergabung ke WA grup kita ada 2 grup ya, ada humas dan kerjasama. Monggo silakan disampaikan ke saya atau ke teman-teman panitia. Supaya memang tadi jangan sampai ada yang bilang, Pak, saya tidak tahu. Nah sudah. Oke ya, demikian Ibu Citra. Hah? Oh yang tadi tidak aktif ya? Yang IA ya? Oke yang IA. Yang IA nanti saya akan coba tanyakan, tolong di screenshot datanya ke kami, karena ini yang menjadi kelemahan di LDT seluruh Indonesia Bapak dan Ibu, sistem Kerma itu kami hanya bisa melihat apa yang Bapak Ibu unggah, upload, tapi kami tidak bisa ngapa-ngapain, sehingga kami juga perlu koordinasi ke Dikti. Pak, kami ada masalah ini nih, apa solusinya? Nah nanti tolong ya datanya dikirimkan ke saya, nanti saya coba koordinasi. Termasuk juga kalau ada akun-akun yang sudah tidak digunakan, tolong laporkan ke saya. Atau ada pembuatan atau akun-akun lama yang sudah lupa mungkin passwordnya apa, namanya siapa, nanti silakan. Laporkan ke saya, nanti kita akan bantu untuk meriset seperti itu. Supaya laporan kerjasama Bapak dan Ibu bisa juga diunggah seperti itu ya. Demikian ya Ibu ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Romi. Bu Citra intinya tenang aja, kalau ada Pak Romi tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Semua akan selesai. Nah tadi kaitannya kita dengan kerjasama, sekarang kita akan lanjut ke materi kedua. Jadi kata Pak Marta nggak lama-lama Bu materinya, karena ini adalah inti dan semua yang sudah dikerjakan oleh teman-teman gitu ya. Mas Iqbal materinya ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang media dan humas, itu akan disampaikan oleh Pak Marta. Beliau adalah pimpinan redaksi di Sumatera Express. Nggak berlama-lama, silakan Pak. Kami sediakan waktunya. Terima kasih Bu Desi. Izin Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Wah ini waktu sudah diborong semua oleh Pak Romi. Saya hanya menyambungkan saja Bapak Ibu, jadi tidak banyak yang nanti bisa saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ini bisa sedikit berbagi dengan Bapak Ibu yang hadir di sini. Ini kami tuangkan dalam bentuk beberapa gambar yang simpel nanti, dan kata-kata yang simpel berdasarkan pergaulan kami dengan teman-teman di perguruan tinggi. Oke, nah saya mulai nanti dari sini. Saya mulai dari sini dengan 4 gambar ini Bapak Ibu. Kita bicaranya dengan media dan kerjasama dengan humas perguruan tinggi khususnya. Jadi untuk menjalin kerjasama nanti ada gambar yang di bawah
yang di kiri, tengah, dan kanan. Dengan makna yang berbeda-beda. Ya kan? Kalau di kiri ini pegangan tangan tapi menarik. Jadi ibaratnya kalau media dan humas, ini ada yang mungkin nggak mau, ada yang mau ngajak kerjasama. Ya, kira-kira maknanya seperti itu. Kalau yang kedua ini udah bergandengan Ibu, udah sejalan, ya, kira-kira gitu ya. Nah, yang ketiga, ini sudah sohib sekali nih, udah sohib sekali. Kira-kira gitu jadi maknanya. Kenapa kami katakan demikian? Jadi dalam pengalaman kami, paling tidak ada 3 tipe kerjasama seperti ini yang kami temukan. Khususnya kami dari Sumatera Express dengan teman-teman dari perguruan tinggi. Ada yang seperti tipe yang sebelah kiri, ya kan? Ada yang semangat dan ada yang tidak semangat. Kemudian ada yang sudah sejalan nih. Kemudian ada yang sangat baik di sebelah kanan. Jadi paling tidak ada 3 tipe yang seperti ini yang kita temukan. Oke, next Mas. Nah, kami menganggap media khususnya Sumatera Express itu ibarat angka 0 Bapak Ibu. Angka 0. Jadi kalau kami memposisikan diri kira-kira di belakang angka selain 0. Anggap saja Bapak Ibu atau teman-teman humas di Perhumas dan lain-lain, di BUMN dan lain-lain, itu angkanya 1, kami angka 0-nya. Jadi semakin banyak nanti mungkin Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan media, nggak ada ruginya Bapak Ibu. Semakin banyak 0 di belakang nggak banyak ruginya. Semakin besar nilainya, semakin besar nilai Bapak Ibu. Kira-kira itu. Nanti kaitannya nanti banyak. Tapi seandainya nanti kami menempatkan posisi di depan Bapak Ibu, semakin banyak kami ditinggalkan, kira-kira dampaknya juga nggak bagus, semakin kecil artinya. Ya, benar tadi kata Bu Desi, Bapak Ibu kampus punya media sudah, ya kan, punya Instagram, punya Facebook, punya YouTube, punya Twitter, ya kan, dan lain-lain. Tapi rasanya kerjasama dengan media juga tetap diperlukan Bapak Ibu. Karena kenapa? Media juga punya pembacanya sendiri yang itu bisa dimanfaatkan melalui kerjasama untuk membantu publikasi dan promosi dari kampus Bapak Ibu sekalian. Oke, next Mas. Nah, kerjasama dengan media seperti apa yang Bapak Ibu perlukan? Jadi kita juga ngobrol-ngobrol tadi dengan Bu Desi, ada kampus yang mungkin kerjasama, mohon maaf nih kalau ada teman-teman juga yang berkecimpung di media, dengan media yang tanda kutip CNN dan Tempo, ya kan, Mas yang dari saya juga udah memahami, udah ngangguk-ngangguk, ya kan, cuma nanyanya dan Tempo terbit Tempo tidak, nah ini juga mungkin nggak bagus tuh kerjasama dengan Bapak Ibu. Jadi pilihlah media yang terdaftar, mudah kok, tinggal ada daftarnya nanti di Dewan Pers. Kemudian juga wartawan sekarang kan, jurnalis sekarang mungkin sudah 80% tersertifikasi Bapak Ibu. Kita ada uji kompetensi untuk mengeluarkan wartawan status sebagai wartawan kompetensi. Itu bisa dicek juga. Jadi Bapak Ibu termasuk pimpinan Bapak Ibu di perguruan tinggi gak perlu takut sebenarnya dengan media. Apa yang ditakutkan dari kami, ya kan? Melalui kerjasama yang baik sebenarnya hal-hal yang justru tidak kita inginkan bisa diminimalisir, bukan dijauhi malah ya. Kalau dijauhi malah ini Bu. Itu sedikit ini dari kami. Kemudian ini ada gambaran kalau di jurnalistik di media itu kita ada pembagian media cetak, kemudian elektronik, dan terbaru ini yang online. Online ini nanti ada media online, portal web, dan media sosial. Nah, khusus media sosial Bapak Ibu sampai hari ini itu belum diakui sebagai
oleh Dewan Pers. Jadi kalau Bapak Ibu publikasi berbayar di media sosial itu belum ada dasar hukumnya. Beda dengan kalau publikasi di online, Bapak. Kalau di online sudah ada. Jadi mulai dari regulasi dan termasuk tarifnya. Jadi kalau katakan gini, pasang iklan untuk publikasi di media online yang terdaftar itu resmi diatur. Tapi kalau Bapak Ibu publikasinya di media sosial seperti IG misalnya, itu belum ada aturannya sampai hari ini. Belum ada ketentuannya sampai hari ini. Nah, itu yang juga sedang kita desak untuk bisa ada aturan khusus terkait publikasi di medsos ya, di medsos. Oke, next. Nah, ini juga kami ambil dari beberapa yang kami jalani sampai hari ini, bentuk kerjasama khususnya di Harian Pagi Sumatera Express. Jadi selain publikasi, kunjungan dan magang, jadi sejumlah perguruan tinggi menjalin kerjasama dengan kita. Jadi untuk Agustus ini saya contohkan ada yang dari Muhammadiyah, Bapak Ibu? Ya, Bapak. Jadi kami sudah dapat informasi nanti per Agustus ini ada 20 orang teman-teman dari Muhammadiyah masuk magang. Yang sekarang sedang jalan ada 9 orang dari UIN magang di kita. Jadi nanti kita akan tempatkan sesuai dengan jurusannya. Jadi kalau jurnalistik maka akan kita bekali dengan materinya tentang itu. Kemudian dosen nih. Jadi kita juga diminta sesuai dengan keahlian kita untuk mengajar di kampus. Salah satunya yang sudah kita jalan dengan UIN di jurnalistik, Bapak Ibu kita masuk di situ. Kemudian pelatihan-pelatihan, nah, jadi kami membuka diri, Bapak Ibu membuka diri yang mau kerjasama, ayo dalam bentuk apa saja, termasuk pelatihan ya, pelatihan jurnalistik. Jadi kemarin dengan Pak Romi kami sudah sedikit mengintip yang Bapak Ibu kirimkan, termasuk Instagramnya, TikTok, lamannya kami ngintip. Jadi sepertinya ada persoalan di menuliskan konten dari Bapak Ibu posting di medsos tadi. Jadi ada yang sama sekali kadang nggak ada isinya nggak ada captionnya ke bawah, murni misalnya tampilan flyer atau video saja. Itu menandakan bahwa mungkin Bapak Ibu atau teman-teman di Humas ada kebingungan ini bagaimana mau menuliskan. Ada yang bentuk poin-poin saja, ya kan? Ada yang dalam bentuk kayak seperti berita Bapak Ibu, tapi pendek sekali, ya kan? Nah, jadi di sini kami membuka kesempatan, ayo kalau memang mau ada pelatihan kami siap untuk berikan sharing bagaimana cara menuliskannya nanti. Kemudian web dan konsultan, Jadi sedikit untuk memberitahukan Bapak Ibu, kami di Sumatera Express sekarang mengembangkan yang namanya koran hybrid. Koran hybrid, jadi memindahkan koran cetak kami ke dalam bentuk digital. Tapi nanti di hybrid tersebut juga akan dilengkapi dengan online-nya. Jadi bentuknya seperti web, bukan aplikasi. Nah, di situ nanti ada cetak yang update-nya sesuai dengan terbitan cetak di harian dan ada online-nya di situ. Terkonek dengan YouTube-nya kita. Jadi kami berusaha membuat itu dalam membuat itu multiplatform dalam satu web. Gitu. Jadi Oyo yang mau juga mengembangkan webnya bisa kita bareng-bareng nanti. Kemudian ada juga bentuk event dan kegiatan bersama. Jadi kita pernah mengadakan dulu sebelum zaman Prof Ishak, kita bersama LLDT mengadakan Kampus Expo, atau nanti bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang Bapak Ibu inginkan, nanti bisa kerjasama. Oke, next.
Nah ini beberapa yang ini ya, kemarin nggak keburu Bapak Ibu, jadi ini bentuk kerjasama yang sudah kita jalin dengan Muhammadiyah, Polsri dalam hal vokasi ya, vokasi untuk peningkatan dunia usaha, dunia industri, kemudian dengan UIN. Oke, next. Ya, nah ini Bapak Ibu, gambaran kami sedikit. Jadi yang di kiri itu koran cetaknya kami, Sumatera Express, yang di kanan koran hybridnya, Sumatera Express baca koran.co.id. Nah, kenapa kami mengajak Bapak Ibu untuk berkolaborasi dalam banyak hal? Bisa buka Google, Mas? Bisa Google? Bisa? Jadi semalam saya coba searching dikit, membandingkan beberapa nama kampus Bapak Ibu. Coba diketik misalnya Bina Dharma coba. Oke. Di mana nih? Coba geser Mas, bisa kita lihat ininya? Tools coba. Enggak, jangan dibuka. Tools coba. Tools ini. Tuh. Di tools aja, terus di atas tools. Coba. Enggak kelihatan ya? Ya tadi, oke. Buka. Tuh. Bisa Bapak Ibu ya? Dilihat ya, tuh ada 1.470 dalam, biasanya ada waktu di situ di belakangnya, ada dalam 0, sekian detik. Itu artinya kalau kita melakukan pencarian terhadap berbagai hal informasi terkait Bina Dharma, itu hasilnya. Jadi bukan maksudnya Bapak Ibu nanti kerjasama dengan media nggak ada manfaatnya. Itu nanti kaitannya juga ada penilaian ya. Ranking Webometric ada kan? Salah satunya dinilai dari seberapa banyak Bapak Ibu publikasi dalam banyak hal, tidak hanya berita, ya kan? Tidak hanya berita. Dimulai dari media sosialnya ya Bapak Ibu, Instagram, TikTok dan lain-lain. Nanti masuk di sini di pencarian. Coba lihat, diangkat Mas di bawahnya. Itu webnya. Angkat. Terus, lagi. Kita lihat yang di bawahnya apa? Web lagi. Tuh, ada video masuk udah. Terus, web. Tuh, ada wiki, naik. Bawahnya. Oke, banyak sekali ya. Oke. Coba nanti dicari satu lagi, selain Bina Dharma apa coba mungkin? Sisipol boleh coba, Sisipol. Atau Atmaluhur boleh, Atmaluhur. Yuk. Tuh, Atmaluhur 110.000 dalam 0 sekian detik nanti itu. Jadi kalau kita melakukan pencarian seperti ini, dapatnya seperti ini Bapak Ibu nanti. Nah, itu tergantung dari publikasi kita. Semakin banyak kita publikasi, maka semakin mudah dan banyak orang mendapatkan informasi tentang kita di Mbak Google. Ya kan, di Mbak Google. Jadi boleh saja kita berkreasi nanti, kita punya medsos, punya IG, punya YouTube dan lain-lain. Sudah banyak yang baca. Tapi orang nanti paling mudah nyarinya, kita kan nggak tahu nih ya. Apa nih nama IG kita nih, orang mungkin nggak tahu, semua orang tahu kan. Orang ketik aja nanti di Google, nanti munculnya seperti ini. Gitu. Jadi perbandingannya jauh ya. Bina Dharma tadi sudah 1 jutaan, Atmaluhur 110. Bukan dalam artian mengecilkan Atmaluhur, artinya masih bisa di-up lagi untuk mengejar dan mempromosikan diri melalui kerjasama dengan semua pihak termasuk dengan media. Oke, balik Mas.
Mungkin itu ya Bapak Ibu, jadi nggak lama-lama, saya hanya membuka gambaran bahwa keberadaan media tidak perlu untuk ditakutkan sepanjang nanti Bapak Ibu kerjasama dengan media yang jelas, dengan yang terdaftar, dengan wartawan yang berkompeten. Gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bu Desi dan Pak Romi, lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus untuk Mas Marta. Satu hal yang menarik ya, untuk bagaimana kita bisa terekspos di media, terus seberapa mudahnya orang mencari tentang diri kita, ternyata itu ada trik-triknya ya Mas Marta ya. Nah mungkin ini teman-teman yang belum punya trik-trik seperti ini, boleh deh nanti kita buka kursus ya Pak Romi ya Mas Marta ya. Itulah gunanya kenapa kita ada namanya WA Group Humas dan WA Group kerjasama. Mungkin di sini teman-teman juga sudah ada yang bergabung di WA Group Humas Perguruan Tinggi se-Indonesia. Itu juga ada grupnya. Jadi di situ banyak sekali informasi bagaimana tip and trik kita di Humas, di perguruan tinggi itu untuk bisa mencapai webometrik ranking dunia dan lain-lainnya. Ternyata itu semua ada triknya. Baik, tidak berlama-lama mungkin ada teman-teman rekan-rekan insan Humas yang ingin bertanya dengan Mas Marta terkait bagaimana media dan publikasi tadi. Monggo Pak, Mas Iqbal tolong. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya duduk aja ini. Pertanyaan ini saya sampai kepada Pak Marta, Pak. Mungkin juga dengan Mas Komi juga, Pak. Mas Komi, pertama saya mau nanya, gimana kalau kita tadi mau bergabung di grup WA-nya, ke kontak nomor berapa, biar kita bisa kerjasama. Itu untuk Mas Komi. Sekarang untuk Mas Marta. Mas Marta, saya perkenalkan dulu, nama saya Tony Pauji. Saya dari Aswi Sriwijaya Palembang. Seperti ketahuin, kami selama ini kalau ada kegiatan-kegiatan, terutama berhubungan dengan media ya, buat Mas Marta. Kalau ada kegiatan biasanya hanya berhubungan dengan publikasi saja, Pak. Ada kegiatan ya ke media gitu. Terutama saya kenal dulu dengan Bang Anto Narasoma. Sampai sekarang sahabat saya, Pak. Masih tetap kontak. Tapi dia tidak sumek lagi ya. Itu wartawan senior, Pak ya. Nah, sampai sekarang juga saya suka bertanya sama dia, biarpun dia tidak di Sumek lagi. Nah, melalui ini pertanyaan saya, mungkin kalau kita kerjasama melalui media, terutama ini media massa ya, Mas Romi, apakah melalui media ini ada plus nilainya juga kerjasamanya ini, ya? Karena mungkin tidak semua yang kerjasama itu ada nilainya utama untuk akreditasi nanti, terutama media massa. Nah, untuk kerjasama ini saya inginnya sih selama ini mungkin melalui kegiatan, hanya publikasi melalui berita-berita. Nah, saya ingin juga mahasiswa kita ingin kerjasama seperti tadi Mas Marta, kita ngaku kegiatan seperti pelatihan, ya. Pelatihan mahasiswa, mungkin juga termasuk dosen, juga magang-magang. Nah, selama magang ini kita enggak pernah. Dulu pernah waktu itu dengan Sumsel Pos dengan Pak Rahidin, karena Sumsel Pos enggak ada lagi. Nah, itu. Apakah nanti gimana sistem nanti kita kerjasamanya dengan Sumek gitu. Kedua, sekarang ini berita-berita kan sudah tidak lagi melalui berita kita melalui media baca langsung, sekarang banyak online. Makanya online itu kalau ada berita hari ini ada, hari berita langsung kita bisa buka. Kalau media massa kan berita hari besok baru bisa baca.
Nah, apakah melalui media online ini juga kalau sistem kerjasama ini ada juga sistem nilainya? Dan juga bagaimana kalau kita kerjasama juga melalui media online ini di setiap perguruan tinggi? Saya rasa itu saja. Yang ketiga mungkin tambahan, kami selama ini kerjasamanya kalau perguruan tinggi itu dengan Polski, jadi Politeknik Negeri Sriwijaya, dan kalau perusahaan itu dengan Sukopindo. Sampai sekarang alhamdulillah Sukopindo tetap berjalan, sama berhubungan dengan magang-magang inilah. Itu saja pertanyaan saya. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat menarik nih, bagaimana kita untuk melakukan kerjasama dan bergabung, kemudian apa plus minusnya, ini kayaknya harus Mas Romi dan Pak Marta ya yang menjawab. Nah, kita jawab dulu tentang bagaimana nih tentang kerjasama, terus bagaimana pengelolaan kerjasama dengan media yang akan dijawab sama Mas Romi. Baik, terima kasih Bapak. Menjawab pertanyaan pertama, untuk yang bisa bergabung dengan WA Group silahkan nanti kontak ke kami. Tadi sudah banyak teman-teman yang langsung kirim WA ke saya atau ke staf kami. Nanti kita gabungkan. Nanti yang ya. Oh, kontak saya. Boleh 0856 4343 5595. Sudah Bapak ya, nanti silakan kontak ke kami, nanti kami joinkan ke grup kita supaya bisa saling berbagi informasi gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kami perguruan tinggi bekerja sama dengan media, misalnya ingin dengan Sumek gitu ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa azas utama pelaksanaan kerjasama adalah saling menguntungkan. Tentu pasti akan ada diskusi dan pembicaraan. Apa yang bisa kita bangun dari kerjasama ini? Tadi di dalam slide saya itu kan ada kriteria mitra Pak ya. Nanti bisa dilihat di situ. Apakah mitra kita ini masuk ke dalam kriteria itu? Kemudian yang jauh lebih penting adalah kegiatan apa yang bisa kita bangun. Misalnya dengan media, kita bisa membangun sebuah kegiatan untuk pelatihan jurnalistik, untuk mahasiswa kita, untuk dosen kita. Artinya apa? Ada upaya peningkatan kompetensi, kemampuan SDM yang kita miliki. Nah, ini mungkin salah satu bentuk kegiatan. Bagaimana sih teknis menulis yang baik? Bagaimana sih cara menjadi editor? Bagaimana sih cara menjadi reviewer yang baik? Berdasarkan sudut pandangnya si media. Nah, mungkin ini salah satunya Pak. Keuntungan-keuntungan yang mungkin bisa diambil apabila memang nanti akan bekerja sama dengan media. Selain memang ada manfaat lain, publikasi dan sebagainya. Mungkin demikian Bapak yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Mas Romi. Boleh menambahkan sedikit ya Mas Romi ya, ini kaitannya dengan kerjasama. Bapak Ibu udah berkumpul di ruangan ini. Monggo, kita kan ini sama-sama dari humasnya perguruan tinggi nih. Lakukan kerjasama, apa yang bisa dikerjasamakan? Tadi kayak Bapak bilang untuk pelatihan dosen dan mahasiswa, itu kan bisa dibuat pengabdian antar perguruan tinggi melalui kerjasama yang kita bangun dari ruangan ini gitu. Nanti begitu pulang ke kampus masing-masing kita sudah punya perencanaan kerjasama apa sih dengan perguruan tinggi A yang bisa dilakukan di perguruan tinggi kita gitu. Pak, kalau untuk pelatihan menulis, pelatihan public speaking, kemudian pelatihan menulis di media online, saya mau kerjasama dengan Bapak tapi dari Prodi Komunikasi Universitas Bina Dharma. Kebetulan kami, mahasiswa kami bisa pengabdian di situ. Dan salah satu contoh sponsor ini adalah yang di BTV ini adalah salah satu laboratorium dari Prodi Komunikasi dan ini adalah mahasiswa kami di Universitas Bina Dharma. Itu. Baik,
pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana nih kerjasama dengan media, kemudian apakah media bisa melatih mahasiswa-mahasiswa yang ada di Sriwijaya tadi, kemudian seperti apa mekanismenya? Silakan Pak Marta. Baik Pak Tony, izin ya. Kita siap Pak nih Pak, nanti kalau memang dari kampus Bapak jika pengen melakukan kerjasama dalam bentuk apapun nanti kita bisa bicarakan, baik itu pelatihan jurnalistik ataupun pelatihan untuk dosen dan lain-lain. Ya nanti kita bicarakan saja seperti apa yang diinginkan Pak. Jadi yang mana nanti bisa kami lakukan untuk melakukan pendampingan, kami akan berikan pendampingan. Seperti itu Pak. Ya manfaatnya ya seperti yang disampaikan Pak Romi tadi, ya kan pasti ada nilainya untuk akreditasi. Dan kaitannya dengan feedback dari kerjasama yang terjalin sudah pasti larinya nanti ke publikasi Pak. Publikasi. Jadi koran hybrid kami ini sistemnya gini Pak. Jadi kalau nanti masuk di koran cetaknya Sumatera Express, otomatis masuk di hybrid gitu. Jadi secara tidak langsung nanti dua bentuk media yang akan terpublikasi. Jadi cetak dan di online-nya gitu Pak. Jadi mungkin itu yang bisa kami jawab dari pertanyaan Pak Tony. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Marta. Mungkin satu pertanyaan lagi. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, karena sudah menunjukkan pukul 12:11, kata orang Palembang itu ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus untuk menuju Isoma. Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah, terima kasih. Sesi pertama dan kedua sudah terlaksanakan. Terima kasih kepada narasumber Pak Marta dan Pak Romi yang telah memberikan inisiasi kepada kita semua dengan harapan nanti sampai pulang ke perguruan tinggi masing-masing bisa diterapkan. Akhir kata, untuk menutup sesi ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Mbak Intan yang cantik. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk para narasumber dan moderator kita pada siang hari ini. Mohon izin kepada Ibu moderator dan narasumber, kita persilakan untuk duduk kembali ke tempat yang setelah disediakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada diskusi pertama ini, Bapak FX Romi Kurniadi Saputra dan Bapak Marta Hendratmo yang sangat luar biasa menyampaikan materinya serta untuk Ibu moderator kita yang telah memandu diskusi pada panel pertama ini. Semoga tentunya apa yang kita dengarkan tadi dapat memberikan manfaat serta insight yang luar biasa untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya diskusi pertama tadi, maka kita akan istirahat terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat rehat dan menikmati santapan siang yang sudah disediakan oleh panitia. Kita akan berkumpul lagi di ballroom ini pada pukul 13.30 WIB. Jadi kami harap Bapak Ibu untuk hadir tepat waktu. Karena kita akan memasuki diskusi yang kedua dengan materi yang tidak kalah menarik serta pengumuman penganugerahan Humas di lingkungan LL Dikti Wilayah 2 tahun 2024. Saya Intan Fadila, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.